Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Parabellum. Sudah agak lama kita tidak membahas konflik di Ukraina. Juga karena memang tidak ada serangan besar, operasi, atau perubahan signifikan di lapangan. Memang, 2 bulan terakhir ini adalah bulan-bulan yang lebih lambat dari segi perubahan wilayah dibandingkan tahun 2024 sampai 2025. Kita belum pernah berada di tingkat ini sampai tahun 2023 maksudnya. Kalau seseorang ingin melihat kembali kecepatan perubahan seperti ini, harus kembali ke tahun 2023. Ya, saya mulai sedikit lebih awal karena sejak perang melambat, mungkin kalian juga memperhatikan selama tahun lalu, saya mulai lebih banyak membahas masalah-masalah internal di Ukraina. Dan kurang lebih pada bulan Mei Juni tahun lalu, saat itu saya salah satu yang pertama menceritakan tentang perjuangan NABU, SAPO, dan apa yang sedang terjadi di dalam negeri. Ini karena tentu saja hal-hal di lapangan tidak terlalu banyak, tapi juga karena hanya melaporkan tentang desa X yang diserang oleh 3 kendaraan, 4 sepeda motor, 20 prajurit infanteri, itu tidak menceritakan apa-apa. Itu tidak menceritakan secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi dalam perang ini. Karena menurut saya, setidaknya ada 3 perang yang sedang berlangsung. Yaitu tentu saja perang yang terjadi di medan tempur dengan segala aspek taktisnya. Lalu ada pertarungan dalam negosiasi yang tidak tampak jelas sebagai perang. Dalam arti bahwa negosiasi yang dilakukan Ukraina didukung oleh semua pihak. Di dalam pemerintahan Ukraina atau di semua sektor, lalu ada juga di dalam militer Ukraina. Itu yang saya bahas, saya rasa sudah cukup banyak dengan semua video yang kita bicarakan tentang masalah struktural di militer Ukraina. Di antara berbagai reformasi umum, termasuk Mihailo Drapati yang juga ingin mereformasi sistem perekrutan di pihak supranasionalis. Jadi dari Korps Tentara Azov, dari semua unit yang sekarang menjadi bagian dari 2 korps tentara itu, katakanlah dapat dikaitkan dengan kekuatan yang lebih nasionalis. Karena ada juga perlombaan untuk mendapatkan atau menjadi kandidat, katakanlah, untuk posisi tertinggi di militer Ukraina. Dan tentu saja masing-masing dari bagian ini jadi militer reguler, nasionalis, dinas internal, dinas militer, masing-masing punya pandangan sendiri tentang segala sesuatu. Dan seringkali pandangan itu saling bertentangan. Untuk memberi Anda gambaran, saya akan jelaskan secara garis besar, seseorang seharusnya menelusuri kembali masalah struktural militer Ukraina. Menelusuri kembali. Seberapa dalam lubang kelinci putih itu? Dalam live itu, untuk melihat semua faktor internal NABU dan SAPO, saya juga akan menyebutkan beberapa hal hari ini sebagai rangkuman untuk sedikit menyegarkan ingatan. Namun, jika seseorang ingin memahami lebih dalam apa yang menjadi keberhasilan di antara orang Amerika, NABU, SAPO, Zelensky, Operasi Midas, anti korupsi, kejatuhan Yermak, sebaiknya menonton live tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada berbagai faksi. Karena pasti jika saya harus memberikan penilaian tegas terkait posisi internal di Ukraina, kita pasti memiliki para ekstremis. Yang jelas merupakan kelompok paling nasionalis. Yang diwakili oleh Azov dan 2 korps angkatan darat, yang juga sangat dekat dengan Budanov selain itu. Ada juga misalnya bahkan lagu-lagu yang didedikasikan untuk Budanov yang ditulis oleh para nasionalis. Jadi dia memang selalu sedikit mewakili. Mereka di dalam katakanlah tingkat tertinggi, di militer, dinas rahasia, dan sebagainya. Lalu ada juga yang sangat menentang kesepakatan. Yermak adalah salah satunya. Dan kita juga harus memahami kedekatan-kedekatan itu. Budanov lebih dekat dengan CIA supaya jelas. Yermak lebih dekat dengan pihak Inggris. Bukan saya yang bilang, itu bukan kata-kata saya. Tapi kalau kalian ingat artikel panjang dari Financial Times itu, di mana lebih dari 40 orang diwawancarai orang-orang, ketika membahas posisi Yermak atau pengaruhnya dalam negosiasi,
Yermak selalu ada dalam setiap upaya perundingan, dan dia adalah salah satu yang paling menentang setiap kesepakatan, terutama yang berkaitan dengan penyerahan wilayah. Bagaimanapun, mari kita coba mengurutkan semuanya secara kronologis. Karena saya membayangkan banyak orang tidak benar-benar tahu struktur organisasi, katakanlah pemerintah Ukraina, dinas-dinasnya. Hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya kita akan menemukan bahwa ini sangat menarik juga untuk memahami mengapa hal-hal tertentu bisa terjadi. Jadi, mari kita rekap. Kita rekap dulu. NABU dan SAPO, dua lembaga anti korupsi Ukraina tahun lalu melakukan penyelidikan ini yang disebut Midas. Midas menemukan hampir semuanya. Saya sengaja menggunakan hampir semua sumber Ukraina. Itu pada dasarnya menemukan sistem yang telah dibangun oleh Yermak. Dan perlahan-lahan muncul sejumlah penyelidikan. Penyelidikan itu pada awalnya menargetkan Menteri Energi, Menteri Infrastruktur, dan sebagainya. Dan kemudian perlahan-lahan sampai ke Yermak sendiri. Yang kita tahu terpaksa mengundurkan diri, dia yang sangat dekat dengan Zelensky. NABU dan SAPO menerima serangan dari SBI, yaitu dari Dinas Intelijen Dalam Negeri. Dinas Intelijen Dalam Negeri yang pada dasarnya terlibat, ini adalah referensi Midas ke toilet emas yang terkenal, dan sebagainya. Mereka menerima penyelidikan dari Dinas Intelijen Dalam Negeri yang jelas-jelas berniat menggagalkan penyelidikan itu sendiri. Tapi tidak semua dinas melakukan hal ini. Ini adalah seorang wakil kepala yang pada awalnya setuju, lalu ketika dia melihat semua itu bisa ditemukan di sumber-sumbernya, ketika dia melihat bahwa memang ada gerakan besar dari masyarakat menentang serangan yang dilakukan oleh dinas-dinas terhadap dua lembaga anti korupsi. Dia mundur meskipun yang mendorongnya adalah Yermak. Saya tidak ingat tentang ini. Ini semua adalah dinas Ukraina. Ini ada di Pravda Ukraina. Bekaranti, Murmindik, dan seluruh sistemnya. Jadi, Yermaklah yang mengarahkan SBU. Kenapa semua ini menarik? Karena ini memberi kita sedikit gambaran tentang bagaimana dinas militer dan dinas kontraintelijen dalam negeri di Ukraina sejalan. Operasi khusus anti korupsi, apa yang ada di baliknya? Penggeledahan di NABU. Ada artikel-artikel yang menceritakan bagaimana dinas-dinas internal mencoba menghalangi dan menghentikan hal-hal seperti ini. SAP menyatakan bahwa SBU telah menghubungi mereka dan mendapatkan akses ke semua informasi tentang operasi-operasi tersebut. Jadi, dinas internal dan juga militer Ukraina mulai mengawasi apa yang dilakukan oleh kedua lembaga ini. Teoricamente dovrebbe essere indipendenti dari pemerintah. Perlu dicatat bahwa sejarah dari lembaga-lembaga ini adalah mereka dilatih, didanai, dan sebagainya oleh orang Amerika pada masa pemerintahan Demokrat. Jadi, mereka juga menjadi aset bagi Trump, meskipun bukan dia yang membentuk mereka, untuk membuat masalah bagi Zelensky tepat pada saat, jika kalian ingat, ada adegan terkenal Zelensky di Gedung Putih. Jadi itu adalah cara untuk melemahkannya. Cara agar dia lebih bersedia berunding dan memenuhi tuntutan. Jadi, dua lembaga ini melakukan tugas mereka setidaknya dari segi waktu. Fakta bahwa mereka bertindak tepat pada saat itu, seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Mindik juga menggelapkan uang tahun sebelumnya atau hal-hal semacam itu. Itu sengaja dilakukan karena pada saat itu Zelensky harus dilemahkan. Ini adalah artikel-artikel dari Ukraina sendiri. Mereka menggunakan kekerasan. Mereka datang tanpa surat perintah pengadilan. Jadi aparat datang, mereka melakukan penggerbekan di dalam dua lembaga anti korupsi ini tanpa surat perintah pengadilan. Lalu orang-orang turun ke jalan, mereka mengeluh karena mereka menganggap NABU dan SAPO adalah warisan dari gerakan tahun 2014-2015,
tentang transparansi, anti korupsi, dan sebagainya. Mereka membuat keributan yang sangat besar. Orang-orang di jalan meneriakkan makian kepada Yermak, menyuruhnya pulang, dan juga cukup menentang Zelensky. Intinya, mereka mundur. Ya, Nabu dan Sapo juga didanai oleh Open Society yang merupakan milik Soros untuk semua para penganut teori konspirasi di sini. Dan mereka benar-benar menikmati hal ini. Intinya, rakyat menang karena mereka melindungi kedua lembaga itu. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih dalam, katakanlah, yang kemudian semuanya saling terkait dan menurut saya membuat cerita ini sangat menarik. Juga karena seiring waktu, saat melakukan penelitian ini, saya berhasil menghubungkan beberapa hal yang pada awal perang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin saya juga akan membangkitkan kembali beberapa kenangan, beberapa ide. Ini adalah artikel terkenal dari Financial Times sepanjang 30 halaman, jadi ini sudah dipersiapkan. Karena tidak mungkin dalam semalam bisa membuat artikel 20 halaman dengan wawancara 40 tokoh, di mana semua orang menceritakan bagaimana Yermak benar-benar ada di mana-mana dalam negosiasi, dan bahwa dia sangat menentang segala bentuk kesepakatan. Saya mencoba menjelaskan bagaimana semua ini saling terkait. Jadi, lembaga-lembaga itu bergerak secara strategis tepat pada saat Zelensky cukup kerepotan dengan Trump. Mindik tersingkir, Yermak tersingkir, tapi sebelum semua ini terjadi, Yermak yang sudah membangun sistem kekuasaan masih sempat melakukan beberapa hal. Dan hal-hal ini masih memiliki pengaruh besar di dalam Ukraina hingga hari ini. Pada suatu titik, pada November 2025, Yermak akan diberhentikan. Tidak lama setelah itu, kalau tidak salah itu bulan Oktober. Tidak, Desember, sekitar waktu itu. Yermak mencoba merekayasa tuduhan. Coba ikuti saya, sebuah tuduhan terhadap Arakamiya. Arakamiya selalu hadir di setiap negosiasi. Dan dia mencoba melakukannya melalui SBU. SBU. Maksudnya Dinas Intelijen, ya. Dalam negeri. Siapa yang memimpin SBU saat itu? Seseorang bernama Maljuk. Maljuk setelah Yermak keluar dari panggung akan diberhentikan, dicopot oleh Zelensky. Dan hal yang sama akan terjadi pada Budanov. Ini adalah sebuah artikel Ukraina yang menjelaskan bagaimana Yermak demi menyelamatkan dirinya telah mencoba menuduh Arakamiya yang tidak mendukungnya dalam menggunakan lembaga-lembaga intelijen melawan Nabu dan Sapo. Terlihat pada saat yang sama, tidak ada orang yang mau menandatangani kecurigaan seperti itu dan mengajukan tuduhan seperti itu. Yaitu banyak anggota parlemen dari partai Zelensky menolak untuk mendukung ide Yermak ini, yaitu menuduh Arakamiya. Dan yang terpenting, pada kepala SBU, Jenderal Vasily Maliuk, pada Jaksa Agung yang sepenuhnya mandiri, Ruslan Kravchenko. Mereka menunjukkan minat yang sangat minim untuk bermain sebagai satu tim, dengan sebuah cerita tentang meskipun ada ancaman pengunduran diri, saya benar-benar mempersiapkan diri untuk melaksanakan ancaman tersebut. Yermak bahkan ingin menuntut mereka. Dia ingin menuduh mereka benar-benar melakukan pengkhianatan, bukan hal sepele di masa perang. Dia ingin menyingkirkan kepala intelijen yang menolak untuk memblokir Nabu dan Sapo serta Arakamiya. Jadi dia ingin menggunakan SBU untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Perhatikan bahwa Yermak keluar dari panggung dan bagaimanapun juga kepala SBU Maliuk dicopot. Segera setelah itu terjadi pada Budanov yang diambil dari posisinya sebagai kepala intelijen militer dan ditempatkan di posisi Yermak. Dan di sini kita perlu menyisipkan sedikit catatan, bahkan kita sudah membuat sebuah skema. Perhatikan bahwa semua ini sudah siap beberapa hari sebelum kekacauan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel terjadi.
Sebenarnya kami sudah membuat video pendek, lalu kekacauan itu terjadi. Kami fokus pada hal itu dan siaran langsung ini bisa dibilang sempat tertunda. Ini adalah skema hubungan di mana saya sudah mencantumkan semua sumbernya dan semua yang saya katakan terbukti dan bahkan sebagian besar ditulis sendiri oleh pihak Ukraina. Hubungannya seperti ini. Kita punya Malyuk, mantan kepala SBU, Dinas Intelijen Dalam Negeri Ukraina, yang menolak menerima perintah dari Yermak dan menyelidiki Nabu dan Sapo yang sedang menyelidiki Yermak, Mindik, dan semua yang lainnya. Jadi, Yermak mencoba meyakinkan beberapa anggota parlemen, beberapa menteri untuk menuduh Arakamia dari pihak parlemen dan Malyuk, kepala dinas, sebagai pengkhianat. Tidak ada yang setuju karena semua orang sadar bahwa Yermak sudah habis dan akhirnya Yermak tersingkir. Zelensky mengambil Budanov yang tidak akan diambil oleh siapapun di dunia pada masa perang, salah satu kepala intelijen terbaik di dunia. Itu adalah intelijen terbaik yang pernah dilihat dunia. Karena harus diakui bahwa orang Ukraina dengan segala keterbatasan mereka telah melakukan hal-hal seperti Mossad. Dan dia menempatkannya menggantikan Yermak, yaitu untuk bernegosiasi, berbicara dengan Rusia, jadi bukan peran operasional. Di balik semua ini ada intrik kekuasaan yang sangat menarik. Karena Yermak jatuh, tapi sebelum jatuh dia masih sempat melakukan beberapa langkah. Salah satu langkah tersebut adalah menempatkan Poklat sebagai wakil kepala dinas intelijen. Kamara tidak punya pengaruh apa-apa, dia dipilih oleh Zelensky. Tapi sebenarnya yang sekarang memimpin dinas intelijen adalah Poklat ini. Sosok yang sebentar lagi akan kita bicarakan banyak, karena dia punya sejarah yang cukup mengkhawatirkan. Saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa julukannya adalah si pencekik. Saya sudah memberitahu kalian semuanya. Supaya jelas, Budanov karena dia juga bersama dengan SBU jadi Bait Gur, Dinas Intelijen Militer, maupun SBU dengan Maglio, mereka menolak untuk terlibat dalam urusan ini. Di tengah konflik antara lembaga anti korupsi, Zelensky, Yermak, dan lain-lain, mereka benar-benar tidak mau terlibat di dalamnya. Mereka tidak mau. Dan karena itu, mereka dihukum. Kepala SBU, Maglio yang dicopot. Dan Budanov juga dicopot. Dicopot dari Dinas Intelijen Militer karena berbagai alasan. Pertama, mari kita ingat Zaluzny, karena Zaluzny juga terlibat dalam cerita ini. Budanov adalah salah satu kandidat terkuat bisa dibilang dalam survei sebagai pesaing Zelensky, seperti halnya Zaluzny. Memang Zaluzny dikirim untuk menjadi duta besar. Kirimkan kami kartu pos. Ini juga merupakan cara bagi Zelensky untuk menetralisir Budanov sebagai pesaing politik. Hal lain adalah jika Budanov menggantikan Yermak, tetapi semua orang, silakan baca ulang artikel dari Financial Times. Orang-orang yang berada di bawahnya semuanya dipilih oleh Yermak, dari level paling bawah hingga hampir ke wakil kantor kepresidenan. Jadi, Budanov pada dasarnya memimpin sebuah struktur dengan semua orang yang dipasang dan dipilih oleh Yermak. Dalam artikel Financial Times, memang dibahas tentang sekitar 20 orang yang dipilih langsung oleh Yermak untuk mengurus urusannya. Dan tidak satu pun dari mereka yang diganti. Jadi, Budanov memang memimpin kantor presiden, tapi semua orang di sekitarnya bukanlah orang-orang kepercayaannya. Sampai sekarang, menurut yang sering diberitakan oleh surat kabar Ukraina, Yermak masih sering menemui Zelensky selang sehari. Jadi, dia tetap saja masih punya pengaruh. Bagus, Minter. Posisi Budanov sebagai pengganti Yermak adalah jabatan empuk. Terlihat tapi tanpa kekuasaan. Bahkan dia sudah tidak membawahi dinas intelijen lagi. Dia kembali berbicara sebagai kepala GRU tentang Vashchenko. Dan lagi-lagi yang memilihnya adalah Zelensky. Jadi kita lihat bagaimana dengan berbagai langkah, Zelensky berhasil melumpuhkan kepala keamanan dalam negeri dan kepala dinas intelijen militer. Kenapa Budanov dan Yermak tidak tahan satu sama lain?
Apa alasan mendalam dari permusuhan ini? Budanov, meskipun dia adalah salah satu orang yang paling banyak merugikan Rusia, jika kita lihat apa yang telah dia katakan. Dalam 9 bulan terakhir, dia telah membuat beberapa pernyataan yang cukup bertentangan dengan posisinya. Salah satu yang paling terkenal adalah pernyataannya bahwa Ukraina bisa saja berhenti ada sebagai sebuah negara. Sepertinya dia mengatakannya dalam sebuah pertemuan di Verkhovna Rada, seperti mengatakan, kita harus mencari solusi alternatif selain melanjutkan perang. Ketika dia berada di forum Eropa, dia berkata, kita harus berbicara dengan orang Rusia. Tentu saja, orang Rusia. Mereka, katakanlah, adalah tetangga yang merepotkan. Kamu mungkin punya hubungan buruk dengan tetanggamu, tapi pada akhirnya kamu tetap harus berbicara dengan mereka. Jadi secara paradoks, Budanov yang sangat disukai oleh para nasionalis, yang merupakan kelompok paling ekstrim, justru adalah sosok yang baik untuk bernegosiasi. Kenapa begitu? Karena jika dia yang bernegosiasi, para nasionalis akan lebih percaya. Verkhovna Rada adalah parlemen Ukraina. Kedua, dia menjadi tidak berbahaya sebagai negosiator. Rivalnya Zelensky. Dan ketiga, dia ditempatkan pada posisi tanpa kekuasaan. Keempat, jika negosiasi Budanov dengan Rusia gagal total, ya siapa yang akan disalahkan? Budanov. Jadi Zelensky, sejujurnya, dari sudut pandang politik telah membuat langkah yang sangat cerdik. Dia menempatkan Budanov dalam posisi dalam sangkar emas. Dia adalah sosok yang menyukai nasionalisme. Jadi, jika dia berbicara dengan orang Rusia, para nasionalis tidak bisa menyerang seperti yang mereka lakukan terhadap Zelensky. Dan jika gagal, semua kesalahan ada pada Budanov. Tapi kenapa Budanov dan Yermak saling membenci? Selain fakta bahwa Budanov lebih dekat dengan CIA dan Yermak lebih dekat dengan Inggris, dan posisi mereka juga mencerminkan, katakanlah, kedekatan mereka. Yermak jauh lebih sedikit. Yermak menentang segala bentuk negosiasi. Kebetulan, Inggris adalah yang paling keras menentang perdamaian di Ukraina. Orang Amerika, sebaliknya, lebih cenderung untuk bernegosiasi. Dan kebetulan, Budanov adalah sosok yang sangat disukai oleh kalangan Amerika di Pentagon. Mungkin karena mereka lebih saling memahami di antara orang-orang intelijen dan sebagainya. Budanov telah ditipu, dinonaktifkan, dicabut dari dinas intelijen yang dia pimpin dari 2020 hingga 2026. Dan ditugaskan untuk berunding. Ada juga perubahan dari segi dengan siapa mereka berunding. Jika kita lihat, dan disinilah masalahnya menjadi sangat menarik, Budanov berbicara di Abu Dhabi dengan siapa? Dengan Kepala Dinas Intelijen Rusia. Bukan dengan Sinterklas. Para kepala dinas intelijen saling bertemu. Bukan diplomat dengan diplomat, duta besar dengan duta besar. Kepala dinas intelijen dengan kepala dinas intelijen. Itu jenis diskusi yang berbeda. Menurut saya lebih teknis. Dengan orang-orang yang menurut saya bicara terus terang. Jadi menarik untuk melihat bahwa baik Ukraina maupun Rusia mengirimkan kepala dinas intelijen mereka. Dan di sini semuanya menjadi sangat menarik. Kenapa? Sementara dia sedang berbicara dengan orang Rusia, sesuatu terjadi. Kalian ingat apa yang terjadi? Tepat pada saat dia secara harfiah, secara fisik sedang duduk di sebuah ruangan. Bersama Kepala Dinas Rahasia Rusia, Wakil Kepala Dinas Rahasia Rusia, Jenderal Alekseyev, dia mengalami sebuah percobaan pembunuhan. Itu bukanlah percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Budanov. Pertama, dia sudah tidak lagi menjadi kepala GUR. Kedua, dia tidak punya alasan apapun saat sedang berbicara dengan Kepala Dinas Rahasia Rusia untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap wakilnya. Perlu dicatat bahwa kepala baru dinas rahasia, baik internal maupun militer, sudah digantikan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan Yermak. Si pencakik Poklat sudah bergaul dengan Yermak sejak tahun 2010.
Dan ini bukan saya yang bilang, dan ini yang menarik. Bukan pendapat saya, teori saya, atau hal-hal aneh. Skuter listrik yang meledak. Bagus, saya lihat kalian masih ingat. Ora Sekarang saya akan mengingatkan kalian pada satu hal lagi, supaya kalian paham kenapa permusuhan ini sudah ada sejak lama sekali. Kalian masih ingat nggak di awal tahun 2022, tiba-tiba ada seorang perwakilan Ukraina yang dituduh sebagai mata-mata Rusia dan dibunuh? Nggak ingat? Nah, kasus itu yang menurut saya sangat menarik, saya bicara tentang Denis Kiriev. Nah, sekarang akan saya tunjukkan kepada kalian. Siapa yang menuduh SBU, jadi Dinas Intelijen Dalam Negeri, telah membunuh Denis Kiriev? Kiriev. Siapa yang menuduh Dinas Intelijen? Itu adalah Budanov. Budanov mengeluh bahwa Dinas Intelijen Dalam Negeri SBU membunuh Kiriev. Dan bahwa tubuhnya telah dibuang ke jalan. Budanov berkata, Kiriev bukanlah mata-mata Rusia. Sebagai kepala dinas khusus, saya yakin bahwa orang yang menjadi bawahan kami, jadi anggota GUR, bukanlah seorang mata-mata. Pertama-tama, saya secara pribadi mengenal Tuan Kiriev sejak tahun 2009. Dan sekedar agar Anda paham, kata Budanov. Menurutnya, tidak ada yang menyangka bahwa pegawai SBU akan bertindak seperti itu terhadap pegawai penuh waktu GUR. Kepala SBU saat itu, Ivan Bakanov, tidak bisa menjelaskan apapun dengan benar. Budanov juga mengatakan bahwa dia mengenal orang-orang yang membunuh Denis Kiriev. Dan disinilah muncul Poglat, si pencekik. lo strangolatore. Poglat, si pencekik, yang merupakan seorang tokoh monastik. Sangat kontroversial karena teman kita si pencekik yang fotonya sangat sedikit dan sekarang telah naik menjadi wakil kepala dinas. Dialah yang dituduh Budanov telah membunuh Denis Kiriev. Orang ini membunuh Denis Kiriev pada tahun 2022 yang dituduh sebagai orang Rusia atau lebih tepatnya pro-Rusia dan main dua kaki dan sebagainya. Padahal dia adalah agen Budanov. Dan sekarang orang ini mulai diperhatikan karena dia punya kisah yang benar-benar luar biasa. Ini semua adalah surat kabar Ukraina. Pada tahun 2003, dia pernah bertugas di bidang urusan dalam negeri. Pada tahun 2010, dia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Departemen Intelijen Taktis, yaitu mereka yang benar-benar turun langsung untuk menghabisi. Dan analisis Departemen Pemberantasan Kejahatan Terorganisir di Departemen Utama Kementerian Dalam Negeri Ukraina, wilayah Sumy. Dia terlibat dalam serangkaian skandal dan di sanalah dia mendapat julukan sebagai si pencekik. Karena dia bisa dibilang agak suka menyendiri dan dia sempat menghilang dari radar. Kabarnya dia juga sempat dikeluarkan dari penjara. Kita sudah membicarakan seorang pria yang pernah masuk penjara karena pemerasan dan hal-hal lainnya. Bukan saya yang bilang. Yang saya tunjukkan tadi adalah tabel, catatan pengadilan miliknya. Jadi dia memang benar-benar pernah masuk penjara. Sekarang dia adalah wakil kepala dinas internal supaya kalian punya gambaran. Ini adalah artikel lama dari 18 Juli 2008 di mana membahas tentang Poglat. Pertama-tama beberapa kata tentang korban yang diduga, kepala polisi. Dia bekerja sama dengan kepala polisi di Sumy dan juga di Odessa. Dia adalah sosok yang terlibat dalam serangan terhadap polisi dan juga terkait dengan pemerasan. Tentang dia tidak banyak yang diketahui. Pada tahun 1996, dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan penyitaan karena pemerasan. Pengadilan banding menguatkan putusan tersebut.
Setelah 2,5 tahun, dia dibebaskan dengan amnesti, sebuah undang-undang khusus yang dibuat pada tahun 2001-2002. Dia menjalani hukuman di sebuah pusat tahanan di Katalari dan di sebuah penjara di Poltava. Dia dibebaskan bukan tanpa bantuan Plusnik. Plusnik pada dasarnya adalah seorang kepala polisi. Teori yang ditulis banyak jurnalis investigasi tentang tokoh ini adalah bahwa dia masuk penjara, kemudian dikeluarkan oleh polisi dan akhirnya menjadi informan polisi. Pada dasarnya begitu. Jadi, dia sebagian berada di dunia pemerasan, mafia, dan sebagainya, dan sebagian lagi menjadi informan. Pihak kepolisian memiliki kecurigaan kuat dan Poklat terlibat dalam beberapa pembunuhan nekat. Koneksi terdekat. Ivan Diaschenko, Ketua Pengadilan Distrik Kryukovsky. Vladimir Glantz, Wakil Kepala Departemen Pengendalian Kejahatan Terorganisir. Dan banyak lagi. Maksudnya, ada seluruh daftar berbagai tokoh, termasuk yang terakhir adalah tuduhan terhadap Budanov, karena telah membunuh orang mereka, karena memang itulah metodenya. Dia membawa mereka ke dalam mobil, mencekik mereka, lalu meninggalkan mereka. Sekarang, misalkan bahkan hanya 1/10 dari apa yang ditulis oleh orang Ukraina, bukan oleh saya, jurnalis investigasi, dan sebagainya, itu benar tentang tokoh ini. Fakta bahwa hari ini dia menjabat sebagai wakil kepala dinas dalam negeri. Membuatmu sedikit berpikir, bukan? Sedikit seperti menempatkan seorang bos yang cukup terlibat dalam urusan gelap. Jadi, mari kita rekap. Sekarang kita punya Poklat yang merupakan wakil kepala dinas intelijen dalam negeri Ukraina. Dan apa hal pertama yang dilakukan Poklat sekarang setelah dia menjadi wakil kepala dinas intelijen Ukraina? Menurut kalian? Bersama Zelensky, mereka pada dasarnya mulai melakukan pembersihan. Selain fakta bahwa mereka sudah membersihkan para kepala dinas militer dan dinas kontraintelijen, keamanan dalam negeri yang setara dengan Sinbad bagi orang Israel, Zelensky mengumumkan pembersihan terhadap pejabat SBU yang tidak loyal. Ini adalah 16 Februari 2026. Siapa orang yang menurut kalian ada di samping Zelensky dalam foto itu? Benar, si pencekik. Anche senso. Salam. Nabu e Sapu ti hanno fatto fuori Yermak, che era comunque uno dei tuoi più fidati, c'è la tendenza quando si viene attaccati a circondarsi da, diciamo, Orang-orang yang bahkan lebih keras, bahkan lebih tegas dalam memusatkan kekuasaan. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang yang siap melakukan apa saja. Nah, Poklat pasti salah satu dari orang-orang seperti itu. Saya tidak ingin membosankan kalian dengan seluruh kisah hidupnya. Silahkan baca sendiri di sumbernya. Karena dia benar-benar seperti karakter dari Scarface atau The Godfather. Banyak sekali cerita aneh yang melibatkan dirinya. Dia masuk penjara, lalu dari penjara mulai bekerja untuk dinas rahasia. Agak aneh, seseorang yang masuk penjara lalu akhirnya bekerja untuk dinas rahasia. Saya ulangi, orang ini dituduh oleh Budanov karena telah membunuh seorang anggota GUR. Jadi, awal perang. Sekarang, Poklat pada dasarnya membantu Zelensky, karena dia akan mengawasi pemecatan staf SBU yang tidak melayani Ukraina tetapi memiliki kepentingan lain. Lalu tidak jelas dalam arti apa. Menurut saya, Budanov telah melayani negara bahkan cukup baik. Pada dasarnya ini seperti pembersihan di dalam dinas, terutama terhadap orang-orang yang kemungkinan besar telah ditempatkan oleh Budanov selama 6 tahun terakhir. Jadi, selain memecat Budanov, mereka juga sedang melakukan pembersihan. Mereka mulai dari jabatan tertinggi. Mereka sedang membersihkan semua orang yang kemungkinan besar dipilih oleh Budanov. Agar bisa menempatkan orang-orang yang lebih loyal kepada pemerintah daripada kepada orang yang telah membentuk mereka.
Selalu ada ketakutan juga terhadap kekuatan-kekuatan di dalam Ukraina, antara kekuatan dinas, militer, nasionalis, dan sebagainya. Saya ulangi, semua ini hanyalah dugaan saya, tapi pada dasarnya semuanya adalah artikel dari surat kabar Ukraina. Tidak lebih dan tidak kurang, ini adalah Ukrainform, hanya untuk memberi gambaran. Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa dia telah menugaskan Kepala Sementara Dinas Keamanan Ukraina, Khmara, dan Wakil Kepala Alexander Poklat untuk bekerja membersihkan Dinas Keamanan Ukraina. Sekarang, meminta seseorang yang dijuluki si pencekik untuk membersihkan dinasmu itu, menurut saya, bukanlah orang yang paling tepat. Kecuali dari segi kekejamannya. Dalam hal ini, kita benar-benar setuju. Saya tambahkan lagi satu poin besar. Sementara semua ini terjadi, yaitu Budanov dicopot, digantikan oleh Yermak, Poklat diangkat sebagai wakil kepala dinas dalam negeri. Zaluzny yang biasanya tidak banyak bicara, akhirnya angkat suara karena memang berguna untuk melakukan siaran langsung seperti ini, menghubungkan semuanya. Zaluzny mengatakan dari Inggris bahwa salah satu Zaluzny yang sebelumnya telah diserang oleh benda-benda sialan itu. Mereka telah melakukan penggerebekan terhadapnya. Dikirim oleh Yermak pada tahun 2022 saat dia sedang memimpin. Masih dari SBU. Jadi, Zaluzny juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melampiaskan unek-uneknya dari Inggris. Mantan Panglima tertinggi Ukraina, Valery Zaluzny, menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa Dinas Keamanan Ukraina, SBU, menggerebek kantornya pada September 2022, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press. Pada 18 Februari, kalian lihat semuanya keluar kurang lebih pada Februari tahun ini. Penggerebekan itu diduga terjadi pada saat ketegangan yang meningkat antara Zaluzny, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Ukraina untuk Inggris, dan Presiden Volodymyr Zelensky, tentang bagaimana mempertahankan negara dari invasi besar-besaran Rusia. Sebenarnya Zaluzny, jika Anda membaca wawancaranya, memberi kesan bahwa ada Yermak di baliknya. Juga karena dalam artikel Financial Times disebutkan bahwa Yermaklah yang melakukan operasi semacam ini. Di tengah skandal korupsi besar yang akhirnya memaksa Yermak mengundurkan diri, Zaluzny secara terbuka meminta perubahan politik pasca perang pada bulan November. Perlu dicatat bahwa hal-hal ini juga harus dihubungkan. Haruskah ada penggerebekan pada September 2022 oleh Dinas Intelijen Dalam Negeri yang pasti diperintahkan Yermak untuk menyasar Zaluzny dari staf umum? Dan di situ, untungnya saya punya ingatan yang bagus. Lalu saya ingat apa yang terjadi pada September 2022. Mari kita lihat apakah kalian ingat apa yang sedang terjadi pada September 2022 di Ukraina. Pada September 2022, terjadi serangan ofensif Ukraina di Kherson, Izium, Liman, Kupiansk. Dan mundurnya pasukan Rusia pada Oktober-November dari Kherson. Dan apa yang ingin dilakukan oleh Zaluzny? Zaluzny ingin melakukan serangan ofensif tersebut. Liman dan Kherson? Tidak. Karena pada tahun 2024 setelah Zaluzny dicopot, dia memberikan wawancara ini, di mana dia ingin melakukan serangan ke Zaporizhia pada tahun 2022. Zaluzny bersikeras untuk melakukan serangan balasan yang berani pada tahun 2022. Dia ingin melakukan serangan balasan ke Zaporizhia pada tahun 2022. Jadi, menyenangkan ketika kita bisa menghubungkan semua hal ini. Dan Zaluzny mengungkapkan fakta bahwa dia mengalami serangan di kantornya oleh dinas internal yang dikirim oleh Yermak pada bulan September. Dan di situ saya teringat bahwa itu adalah bulan-bulan yang persis saat ofensif di utara sedang berlangsung. Menghubungkan wawancara tahun 2024 ini, apa yang terjadi pada September 2024, di mana dia mengatakan bahwa dia ingin melakukan ofensif di Zaporizhia.
Bukan di utara memang, serangan balasan di utara, terutama di daerah Kupiansk, Izium, Liman, dikelola oleh Syrskyi. Jadi mungkin alasan dia mengalami serangan itu adalah karena dia menentang. Dan disitulah muncul semua perselisihan di antara mereka, bahkan dimulai sebelum serangan balasan tahun 2023. Kalian ingat bahwa pada suatu saat Zaluzhny benar-benar menghilang antara akhir 2022 dan musim panas 2023. Dari surat kabar, dia tidak lagi memberikan wawancara, tidak ada lagi video. Muncul cerita bahwa dia menjadi target percobaan pembunuhan granat terkenal itu yang awalnya dikira palsu ternyata asli kepada wakilnya. Hal-hal seperti itu, bahkan orang Rusia pun mengatakan bahwa dia terluka, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalian melihat banyak hal-hal seperti itu. Sekarang perlahan-lahan semuanya mulai terhubung. Jadi kita punya gambaran yang sangat menarik. Ya, apa saja posisi-posisi internalnya? Sekarang akhirnya kita bisa menghubungkan siapa dengan siapa dan untuk apa. Jadi, dalam skema hubungan ini sebenarnya kita juga harus menambahkan Zaluzhny. Kita punya Yermak yang selalu merepotkan di sini. Bayangkan saja Zaluzhny juga. Ketika Zaluzhny tidak setuju, itu memang cara klasiknya bertindak. Jadi kembali ke apa yang terjadi sekarang. Kita punya Yermak yang telah menggunakan Malyuk untuk menyerang Zaluzhny. Tapi Malyuk menolak membantunya melawan Nabu dan Sapo. Jadi sebelum dia kehilangan jabatannya, mereka menempatkan Poklat yang sama dengan orang yang membunuh agen Budanov dalam negosiasi tahun 2022. Dan Budanov sangat mengingatnya. Dan sekarang dia berada di posisi wakil kepala Sebu yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap wakil kepala intelijen militer Rusia, Alexeyev, tepat saat Kostyukov, kepala intelijen militer Rusia, sedang berbicara dengan Budanov. Sampai di sini, paham? Jadi, kita juga bisa sedikit memahami apa yang sedang terjadi dan seperti apa garis-garis internalnya. Jadi, kita perlu bicara tentang mereka yang lebih dekat dengan orang Amerika, seperti Budanov, dan mereka yang sama sekali tidak mau bicara, seperti Yermak. Mereka juga telah melakukan berbagai hal di masa lalu untuk menggagalkan negosiasi. Bukan berarti pihak Rusia menawarkan sesuatu yang luar biasa, tapi dari pihak mereka juga ada upaya untuk menggagalkan. Dan dia selalu menggunakan dinas intelijen ketika bisa untuk ikut campur di tengah-tengah. Jadi, sampai hari ini Yermak melalui Poklat tetap menggunakan kekuasaannya untuk mencoba menghalangi langkah Budanov. Karena tentu saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, dari sudut pandang politik, jika Zelensky menugaskan Budanov untuk melakukan negosiasi ini dan negosiasi ini gagal total, seringkali Yermak ikut andil dalam menggagalkan negosiasi tersebut. Sudah pasti yang akan disalahkan adalah Budanov. Dan sementara itu, kepala dinas baru Ivashenko dan Kamara. Sotto Mereka melihat orang-orang mereka disingkirkan dan digantikan dengan orang-orang yang lebih loyal, tentunya kepada Zelensky. Dalam kasus Poklat bahkan, dia ditempatkan oleh Yermak. Bisa dikatakan bahwa pembersihan internal di dalam dinas keamanan Ukraina pasti akan cenderung menempatkan pengganti yang lebih dekat dengan Yermak, sehingga Yermak akan terus menjalankan kekuasaan. Meskipun secara nominal, dia sebenarnya sudah tidak memiliki jabatan apa-apa lagi. Poklat dan Yermak, seperti yang akan Anda baca di berbagai artikel, sudah saling mengenal sejak lama, sudah cukup lama. Dan di samping semua itu, tentu saja di tengah-tengahnya juga ada kekuatan nasionalis. Jadi kita sedang membicarakan Korps Tentara Azov dan semua yang lainnya. Mereka dulu, saya tidak tahu apakah sekarang masih sangat pro Budanov, yang pasti mereka tidak pro Syrskyi. Seringkali, Bilecki dan para komandan Azov. Azov sekarang terdiri dari 2 korps angkatan darat. Kita tidak sedang membicarakan 1 batalion, 1 brigad, atau 1 divisi. Sekarang kita sedang membicarakan 2 korps angkatan darat.
Banyak artikel yang ditulis oleh Bilecki yang dijuluki Führer Putih di beberapa kalangan meminta penggantian Sirski. Tapi itu sudah lama. Semua artikel ini benar-benar berkaitan dengan aspirasi dalam tanda kutip bukan politik, melainkan aspirasi militer. Kenapa Azov dan yang lainnya membentuk 2 korps angkatan darat? Karena sebagai brigadir jenderal, kamu sama sekali tidak mungkin dipilih untuk menjadi kepala staf. Tapi kalau kamu seorang letnan jenderal, itu bisa. Jadi, kamu punya lebih banyak peluang. Memang, mereka adalah para ekstremis. Bilecki, di Ukraina orang terlalu banyak memikirkan gencatan senjata, bukannya mendekatkannya dengan membuat tentara lebih efektif. Mereka melihat kemungkinan gencatan senjata akhir perang hanya melalui kekuatan. Jadi, dari sudut pandang Zelensky, itu juga merupakan langkah cerdik untuk menempatkan Budanov karena dia telah menyingkirkannya dari kekuasaan dinas intelijen. Dia dekat dengan nasionalis. Jadi, kemungkinan besar negosiasi yang dikelola oleh Budanov, katakanlah begitu, akan lebih mudah diterima oleh para nasionalis. Mereka sulit untuk menyerang Budanov karena dia selalu menjadi simbol mereka. Kamu tidak bisa bilang ke Budanov bahwa dia bukan orang yang berjuang untuk Ukraina, atau bahwa dia bukan orang yang tangguh, jadi itu juga masuk akal. Mereka pasti adalah pihak yang paling tidak mau berkompromi. Mereka melihat kemungkinan kebuntuan dan penguatan tentara Ukraina sebagai solusi terbaik untuk perdamaian. Para nasionalis bahkan membuat lagu-lagu yang didedikasikan untuk Budanov. Jadi sulit bagi mereka untuk menyerang salah satu simbol mereka sendiri. Jadi, secara politik, langkah itu sangat cerdas dari Zelensky. Jadi, seperti yang Anda lihat, ketika kita berbicara tentang parlemen, sebenarnya ada kekuatan internal yang memiliki pandangan berbeda. Selain itu, jika kita ingin menyelami lebih dalam lagi cerita ini, siapa pria yang menjawab Trump? Pada tahun 2016 sampai 2017, ketika Trump meminta bantuan kepada Ukraina untuk mencari sesuatu tentang Hunter, Biden dan lain-lain. Yermak. Trump langsung menelepon Yermak pada saat itu. Untuk mencari Zelensky, dia menarik diri. Bisa dibilang dia menjadi tameng. Sekarang tahun 2019, ya sudah, saya tidak mencantumkannya dalam sumber. Mereka berusaha untuk tidak memberikan kepada Trump apa yang dia cari, yaitu senjata untuk melawan Biden. Tapi Yermak yang berbicara dengan Trump, itu yang diingat. Ya, kasus Burisma Holdings, Bank Inggris yang memiliki berbagai bisnis, Ukraina, di dalamnya ada putra Hunter Biden dan hal-hal aneh lainnya. Kenapa semua ini relevan? Karena Yermak mungkin salah berpikir dia punya hubungan baik dengan Trump karena saat itu dia memang mencoba memberikan sesuatu kepada Trump untuk melawan Biden. Tapi idenya saat itu adalah pertukaran informasi dengan imbalan pencairan hampir 500 juta dolar bantuan militer untuk Ukraina. Dan Yermak lah yang mengatur pertemuan terkenal antara Trump dan Zelensky di Gedung Putih yang akhirnya gagal total. Mungkin dia melebih-lebihkan hubungan yang dimilikinya atau hal-hal semacam itu. Ini untuk memberi Anda gambaran tentang tingkat pengaruhnya yang ia pegang sampai benar-benar belum lama ini. Jadi ketika kita membicarakan teori-teori terkenal seperti apakah Boris Johnson yang menghentikan orang Ukraina di Istanbul dan sebagainya, selain itu menurut saya itu lucu karena yang selalu disebut adalah Arakamiya dalam sebuah wawancara. Ini adalah trik licik yang dilakukan beberapa surat kabar, benar? Mereka bilang Arakamiya mengatakan bahwa Boris Johnson datang, maksudnya tidak, mereka mengutipnya, lalu tidak pernah mencantumkan tautannya. Sedangkan saya sendiri selalu mencari kebenarannya. Arakamiya bilang Boris Johnson datang ketika mereka sudah dalam perjalanan pulang.
Jadi dia sama sekali tidak bisa menjadi penentu, tapi memang tidak dibutuhkan. Karena seperti yang kita lihat, sejak awal sudah ada perebutan kekuasaan antara dinas intelijen dalam negeri dan dinas militer. Saya tetap menghitung adanya dalang politik di baliknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengenai pria dari Budanov itu, Denis Kiriev, yang dibunuh, dituduh sebagai mata-mata Rusia oleh Dinas Intelijen Dalam Negeri. Mungkin dia sedang mendapatkan hasil, tapi aneh menuduh pria seperti dia. Karena Denis Kiriev adalah salah satu orang yang telah memprediksi perang. Dia adalah salah satu dari mereka yang beberapa hari sebelum perang, bahkan beberapa bulan sebelumnya, seperti yang dilakukan Arestovich, mengatakan, "Lihat, Rusia akan menyerang kita. Jadi tidak masuk akal jika dia berkhianat, terutama jika dia adalah seorang agen." Ini adalah kisah-kisah aneh yang menunjukkan bahwa bahkan di dalam negosiasi di Ukraina ada berbagai kubu. Dan tidak semuanya terkait dengan Zelensky, beberapa terkait dengan Yermak, beberapa dengan Dinas Intelijen Dalam Negeri, beberapa dengan Dinas Militer. Mereka juga menjadi juru bicara bagi pihak lain yang tidak berbicara atau yang memiliki kekuasaan seperti kaum nasionalis. Tetapi mereka mengekspresikannya melalui Budanov dan akhirnya Zelensky. Ketika dia menunjuk seseorang, dia juga harus mempertimbangkan siapa yang diwakili oleh orang tersebut saat berbicara. Jadi sangat sulit untuk memaksakan negosiasi. Ketika, seperti yang kita lihat, ada berbagai aliran pemikiran dan masing-masing mencoba menggagalkan apa yang dilakukan oleh pihak lain. Serangan terakhir itu yang berasal dari Abu Dhabi terhadap wakil kepala dinas rahasia Rusia, sementara Budanov sedang berbicara dengan kepala dinas rahasia. Chiaramente opera Oleh Pohlat atas perintah Yermak yang mencoba menggagalkan negosiasi itu. Juga karena ada seluruh sejarah sebelumnya tentang bagaimana dia sangat menentang. Silakan baca kembali artikel dari Financial Times. Karena jika menghubungkan semua hal ini, setiap hal saling mengonfirmasi dan semuanya cocok dengan sempurna. Karena itu saya sangat ragu. Meskipun ada tekanan, pasti dari pihak Amerika dan yang lainnya. Cukup Amerika Serikat dan orang Amerika sepakat, dan orang Ukraina bakal menelan kesepakatan apapun. Tidak mungkin. Ada garis pemikiran yang sangat berbeda, bahkan di dalam Ukraina sendiri. Saya sudah memberikan jauh lebih banyak sumber dari itu. Saya mencoba merangkum semua hal ini dalam 50 menit ini. Tapi kita bisa menggali lebih dalam lagi untuk melihat posisi Budanov tentang negosiasi, pernyataan-pernyataannya. Kita juga bisa melihat waktu terjadinya serangan-serangan tertentu. Juga melihat apa yang terjadi pada para wakil kepala intelijen. Seperti Kamara, kenapa mereka memilih Kamara? Kenapa dia yang dipilih menggantikan yang lain? Yang lain itu menolak untuk terlibat dalam perlindungan. Dari penyelidikan. Tapi kenapa mereka memilih yang baru itu? Karena yang baru itu dekat dengan Yermak, bahkan mereka saling mengenal. Memang ada banyak diskusi yang mungkin tidak sampai ke kita karena tidak terlalu menarik bagi penonton Italia dan sebagainya. Di Ukraina, sebaliknya, banyak sekali diskusi karena ada banyak blog yang membahas politik dalam negeri. Lalu bayangkan saja, di masa perang, semua hal ini pasti sangat menarik bagi orang Ukraina sendiri. Menarik juga melihat siapa yang dipilih berdasarkan kedekatannya dengan siapa. Terima kasih dan orang Ukraina sendiri yang menulisnya. Ya, sekarang saya akan menjawab pertanyaannya. Jika saya bisa menemukannya, mari kita lihat, ini dia. Seberapa besar kemungkinan Rusia akan runtuh dalam beberapa tahun ke depan? Tidak, kita akan lihat. Sekarang saya lanjut ke bagian kedua dari video ini, yaitu pembaruan tentang apa yang terjadi di lapangan. Dan kita akan menyadari bahwa kelelahan dirasakan oleh kedua belah pihak. Ada juga pembahasan tentang tujuan Rusia.
Karena jika seseorang sedang menang, mengapa dia harus duduk di meja perundingan dengan Ukraina dan Amerika? Karena dari sudut pandang strategis, Rusia tidak bisa mencapai satupun hasil yang telah ditetapkan sejak awal. Apakah itu penggulingan Ukraina dengan pemerintahan yang lebih dekat Rusia baru sampai ke Odessa, pencabutan sanksi, pengakuan atas wilayah-wilayah, ambil apapun yang kalian mau. Semua hal ini tidak bisa didapatkan hanya karena kamu mengambil desa X atau Y. Tidak lebih dan tidak kurang. Kamu hanya bisa mendapatkannya dengan berdamai kembali dengan sistem internasional, dengan orang Amerika dan semua yang lainnya. Kalau seseorang sedang menang, dari sudut pandang strategis, dia tidak perlu meminta hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya, apa hasil minimum yang ditetapkan oleh orang Rusia? Setidaknya untuk bisa mengatakan misi selesai dan mencoba mengakhiri perang, yaitu penyelesaian wilayah Donbas. Dan sekarang kita akan melihat bahwa semua upaya diarahkan ke arah ini. Namun itu adalah hasil yang sangat sedikit untuk sebuah perang yang berlangsung lebih lama daripada keterlibatan Soviet di Perang Dunia Kedua. Ecco. Nah, untuk orang Ukraina yang telah meninggalkan keinginan untuk kembali ke perbatasan tahun 91, yang sebenarnya adalah sebuah ilusi yang agak konyol. Bertahan hidup saja sudah merupakan tujuan yang bagus. Sedikit seperti Finlandia melawan Rusia, maksudnya tidak ada yang akan mengira Finlandia bisa menang melawan Rusia. Seperti tidak ada yang mengira. Setidaknya saya sendiri tidak pernah berharap Ukraina bisa menang melawan Rusia atau berhasil kembali ke perbatasan tahun 91. Bahkan, saya adalah salah satu orang yang sangat menentang ofensif tahun 2023 justru karena saya tidak percaya pada orang-orang Eropa. Saya tidak pernah percaya pada janji-janji kosong, saya menghitung senjata yang datang, dan sebagainya. Dan melihat berapa banyak. Lalu bagaimana dengan waktunya? Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa Eropa atau Amerika Serikat akan terus mendukung Ukraina. Pada tingkat yang sama seperti tahun 2023? Coba perhatikan, justru jumlahnya sudah menurun. Jadi menurut saya, pilihan terbaik bagi orang Ukraina adalah mengumpulkan semua sumber daya itu, bertahan secara defensif. Dan sejujurnya, saya masih berpikir bahwa jika mereka tidak melakukan serangan pada tahun 2023, kemungkinan besar jika mereka tidak membuang-buang sumber daya itu atau tidak terlalu ngotot di Bakhmut. Kemungkinan besar Avdiivka juga tidak akan jatuh jika mereka menggunakan sumber daya itu hanya untuk bertahan. Hal ini mengingatkan saya bahwa di dalam beberapa tautan yang saya berikan kepada kalian, ada juga cerita menarik di sana, yang diceritakan oleh berbagai saksi. Bahwa ide untuk mempertahankan Bakhmut sampai akhir bahkan bukan berasal dari Zelensky, melainkan dari Yermak yang memaksakannya melalui Syrskyi dan jenderal-jenderal lainnya. Lalu kenapa mereka justru mengeluh? Karena Bakhmut sudah menjadi benteng sejak tahun 1670. Dan ada gagasan untuk membuat semacam Alamo Ukraina yang mitologis yang akan dipertahankan selamanya. Itu yang saya katakan waktu itu. Jadi kalian bisa mencari videonya juga. Saya selalu bilang sebuah kota atau tempat dipertahankan selama masih menguntungkan. Bagi pihak yang bertahan, maksudnya selama kamu masih bisa memberikan kerugian lebih besar kepada lawan daripada yang kamu terima. Jadi jangan pernah mengaitkan pertahanan sebuah kota dengan sebuah narasi. Karena kalau begitu, saya akan bertahan selama saya bisa memberikan kerugian lebih besar kepada lawan. Lalu ketika saya hampir kehilangannya, karena saya sudah membangun cerita besar di baliknya, saya jadi terpaksa mempertahankannya bahkan ketika sudah tidak layak lagi. Tidak lagi bijaksana melakukannya hanya demi narasi patriotik. Seolah-olah saya harus mempertahankan narasi yang sudah saya buat tentang pertahanan itu sendiri. Dan orang-orang Ukraina sering terjebak dalam hal seperti ini. Di sini, hal itu cukup terbukti juga dari angka-angkanya. Kalau kalian ingat kebocoran dokumen dari Teixeira, pilot Amerika yang membocorkan beberapa laporan di Discord. Yang sebenarnya ditujukan untuk Jenderal Bintang 3, Bintang 4 Amerika. Bahwa pada fase pertama di Bakhmut, Ukraina benar-benar memberikan kerugian 4:1, 5:1 dalam hal korban. Kebanyakan adalah tahanan dari Wagner.
Dan justru karena keras kepala, mereka mencoba mempertahankannya sampai akhir, bahkan ketika hanya ada koridor kecil. Lalu keunggulan itu berkurang menjadi 2,5:1. Dan ini adalah kecenderungan yang sudah dimiliki orang Ukraina sejak lama. Saya juga menanyakan hal ini kepada Arestovich, mengapa mereka terus membiarkan kota-kota hampir dikepung sebelum akhirnya meninggalkannya. Kita sampai pada Alamo ya. Saya rasa ini juga semacam efek daya tarik bagi orang Amerika, yang mungkin tidak terlalu mengenal sejarah mereka sendiri, tapi setidaknya mereka masih ingat pertempuran itu. Sekarang kita bahas apa yang sedang terjadi, karena menurut saya ini menarik. Saya tidak ingin membuat siaran langsung yang terlalu panjang, saya ingin mencoba merangkum informasinya. Di wilayah Sumi saat ini, Rusia terus mengambil alih wilayah di berbagai tempat, bisa dibilang membentuk setengah lingkaran besar di sekitar Sumi. Rusia benar-benar bergerak aktif. Seperti yang bisa dilihat, ini bukan wilayah yang sangat dipertahankan, tapi mereka terus, seperti yang kalian lihat, mengambil bagian-bagian wilayah di sekelilingnya. Tidak ada serangan yang sedang berlangsung, tidak ada operasi besar, mereka hanya mengambil wilayah di mana mereka bisa. Mungkin ini juga soal laporan. Maksudnya laporan seperti apa? Kita sudah melihat ada kecenderungan setiap bulan untuk tampil di televisi atau setidaknya membuat video bersama Putin. Shoigu, di mana mereka harus mengatakan bahwa bulan ini mereka telah menaklukkan 1 kilometer persegi, lalu tidak masalah apakah itu ladang pir atau pusat logistik, yang penting mereka hanya melihat kilometer persegi untuk terlihat bagus. Karena dari sudut pandang operasional, wilayah tanah ini sebenarnya hampir tidak memiliki nilai apapun. Orang Rusia bahkan bisa mengambil 30 km persegi di sini. Oke, kamu sudah mengambil desa-desa kecil dengan 10 rumah, tapi kalau setelah itu tidak ada serangan, manuver dan sebagainya, kamu sudah merebut beberapa ladang. Faktanya mereka melakukannya dan kita tidak mencatat adanya penumpukan kekuatan besar-besaran. Tapi kurang lebih kekuatan yang terlibat masih sama seperti sebelumnya. Bukan berarti kamu bilang, tunggu, mereka sedang membuka jalan untuk kemudian mencoba menyerang Sumi. Tidak, kurang lebih kekuatan yang terlibat di wilayah itu sudah sama selama sekitar 1 tahun. Dan mereka merebut wilayah yang sebenarnya tidak punya nilai apa-apa. Mirip seperti ketika Ukraina kadang-kadang melakukan serangan ke arah selatan, merebut 10 km dari sebuah desa kecil. Oke, hanya untuk memberitahu, kita sudah kembali ke Rusia. Bisa dibilang tujuan paling masuk akal yang bisa saya temukan dari hal seperti ini adalah perlahan-lahan mendekati Sumi, merebut posisi sedikit demi sedikit agar bisa mulai menggunakan drone di Sumi untuk mencoba membuatnya menjadi kota hantu atau menyebabkan kerusakan, menjadikannya kota di garis depan sehingga penduduknya pergi. Nilai militer 0. Maksud saya bukan berarti orang Ukraina yang ada di sekitar hutan akan pergi. Namun inilah yang sedang terjadi di hampir seluruh garis depan Kharkiv. Mengenai Sumi, seperti yang kita lihat ada banyak aksi kecil Rusia yang merebut wilayah. Ada zona penyangga di sekitarnya, tapi itu tidak terlalu berarti. Bagaimana menurutmu? Dari sana mereka melakukan ini. Maksudnya, kalau kamu mengambil sudut kecil di perbatasan ini, bukan berarti tiba-tiba akan ada serangan ke Kharkiv dari sudut kecil itu, kan? Di sana mereka merebut wilayah. Tapi saya tidak tahu apakah itu soal mengibarkan bendera atau hanya untuk membuat zona penyangga. Tapi tidak ada hal besar yang sedang terjadi. Ngomong-ngomong, pasukan Ukraina yang berbaju kuning juga sedang membangun seluruh sistem pertahanan di sini. Seperti yang bisa dilihat, mereka sangat fokus. Tentu saja di Kharkiv, di Sumi. Dan seperti yang bisa dilihat, mereka juga tidak mempertahankan perbatasan. Mereka bertahan jauh di belakang. Jadi seluruh wilayah tanah ini, di sini, dalam tanda kutip, masih diperebutkan. Seperti yang bisa dilihat, tidak ada perubahan. Kalian tidak melihat penumpukan besar pasukan. Meskipun secara paradoks, ini adalah wilayah di mana mereka paling banyak merebut tanah, dan juga wilayah di mana ada lebih sedikit pasukan, termasuk pasukan Ukraina. Di sisi lain, seperti yang kita lihat, manuver-manuver ini di sini tidak terlalu signifikan.
tidak mengungkapkan adanya pergerakan besar. Namun di sini selama beberapa bulan terakhir, Rusia mulai meningkatkan kekuatan mereka. Kita berada di utara Kupiansk. Di sini sudah cukup lama pasukan berkumpul. Sejauh ini pasukan itu bisa dibilang belum digunakan, karena mereka belum melakukan serangan besar. Bagaimana kabar Kentauro Italia? Lihat, kabar terakhir yang saya dengar tentang mereka adalah saat digunakan ketika Ukraina merebut kembali Kupiansk. Itu adalah penggunaan terakhir Centauro yang tercatat. Lalu saya tidak tahu apakah mereka menggunakannya setiap hari untuk operasi kecil, tapi katakanlah sejumlah Centauro. Mereka digunakan untuk melakukan serangan cepat, memberikan dukungan tembakan, dan memungkinkan tim-tim masuk ke Kupiansk. Jadi seperti yang kita lihat di Vovchansk yang terletak antara Kharkiv dan Sumy, situasinya tetap kurang lebih sama. Bisa juga ada tujuan lain, yaitu memaksa Ukraina secara preventif untuk menempatkan unit-unit dan mengelola banyak hal. Pengambilan wilayah oleh Rusia ini juga yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Di sini ada Vovchansk untuk memberi gambaran. Seperti yang Anda lihat, Ukraina secara serupa dipaksa setiap kali Rusia mengambil sesuatu untuk berjaga-jaga menempatkan unit di Kupiansk. Seperti yang kita lihat, wilayah itu sepenuhnya telah dibebaskan oleh Ukraina dalam beberapa bulan terakhir setelah kemunculan Zelensky. Meskipun videonya direkam sedikit lebih awal, Rusia telah merebut kembali sedikit wilayah di utara. Hampir tidak ada apa-apa di wilayah ini selain parit-parit. Dan belakangan ini mereka sering melakukan banyak serangan bahkan sampai ke wilayah paling selatan kota. Tapi tidak ada perubahan besar kecuali sebagian besar unit Ukraina ditempatkan di sisi barat. Jadi mereka tidak terlalu rentan untuk terputus. Bisa dibilang orang Ukraina sudah belajar dari pengalaman dan sekarang mereka lebih waspada. Perhatikan saja. Batalion Pengintai Mekanis ke-33, Brigade Infanteri Mekanis ke-43. Semua unit yang paling mekanis ditempatkan di sisi lain karena mereka memiliki kemampuan mobilitas yang lebih tinggi jika dibutuhkan. Batalion misalnya seperti Brigade Penembak. Infanteri ringan seperti ini sudah mereka tempatkan di barat. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi di Siversk, Soledar, dan Sloviansk-Kramatorsk. Kalau kalian ingat, di siaran langsung sebelumnya saya sudah bilang bahwa saya mendapat informasi bahwa pasukan Ukraina sedang mundur di daerah itu untuk merapikan garis pertahanan. Dan memang itulah yang terjadi. Lalu ada yang bilang ke saya, lalu bagaimana kamu memverifikasi informasi yang kamu terima? Waktu yang akan membuktikan, tidak banyak yang bisa dikatakan. Jika informasinya benar, seiring waktu kamu akan melihat bahwa hal-hal itu terjadi. Jadi, terima kasih kepada Godmok yang saya sapa. Kita telah melihat bahwa dalam beberapa minggu terakhir ada pergerakan mundur dari pihak Ukraina di wilayah tersebut. Dan secara rasional itu masuk akal. Karena di sana juga telah terbentuk semacam kantong berbentuk tapal kuda, meskipun tidak ada desa-desa tertentu. Di sana bertahan memang sangat masuk akal, bahwa Ukraina mundur ke posisi dan kondisi yang lebih aman. Jadi seperti yang kita lihat, bahkan untuk merapikan garisnya dipersingkat, dan dengan demikian, unit-unit Ukraina dapat ditempatkan lebih berdekatan satu sama lain. Jadi lebih banyak unit per kilometer persegi membuat sebuah struktur. Dan jadi itulah bisa dibilang pertahanan mereka yang lain. Di sekitar perbukitan yang disebut Mykolaiivka adalah sebuah pusat kota yang terletak di depan waduk cadangan air Sloviansk dan Kramatorsk. Di sini, seperti yang kalian lihat, sedang terbentuk penyempitan seperti tapal kuda. Unit-unit Ukraina sedang menyusun kembali barisan mereka, semuanya secara sistematis. Kemungkinan besar mereka akan mundur di sekitar garis ini. Untuk bertahan. Ada aktivitas besar, karena pasti, seperti yang kita katakan, target minimal bagi Rusia setidaknya adalah mencapai tujuan ini sebelum akhir tahun. Nanti kita juga akan lihat. Juga kemungkinan-kemungkinannya, karena banyak sumber Ukraina, bahkan pejabat resmi,
mengatakan ada risiko 20.000 tentara Rusia yang akan datang untuk ofensif ini. 20.000. Saudara-saudara, 20.000 itu setara dengan 1 bulan perang ini. Kurang lebih dalam fase ofensif. 20.000 adalah jumlah kerugian antara yang tewas, terluka, hilang, dan sebagainya yang terjadi pada tahun 2024 sampai 2025. Itu pun saya masih menghitung rendah karena pernah juga mencapai angka 30.000 per bulan. Ketika saya mendengar orang Ukraina berkata bahwa 20.000 orang Rusia datang untuk sebuah ofensif, saya bilang, apa saya salah baca? Maksudnya mungkin 200.000. Karena 20.000 untuk memperkuat upaya ofensif. Itu membuat saya berpikir bahwa mungkin sudah tidak ada lagi orang yang tersedia. Lalu, kamu selalu mengaitkan semuanya. Dalam 4 bulan terakhir, penawaran komersial telah meningkat 100%. Yang sebelumnya sudah naik 400% dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan saya selalu tetap pada pendapat saya. Mungkin saya salah, tapi saya suka mengaitkan segala sesuatu. Penghapusan akses ke WhatsApp, Telegram, peningkatan penawaran komersial bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri. Sebuah ketidakaktifan umum dari Rusia. Karena, katakanlah, dalam 4 bulan terakhir ini tidak banyak yang terlihat. Hal itu membuat saya sangat berpikir bahwa mereka harus melakukan mobilisasi lagi dan karena itu menghapus orang-orang. Ayo, katakanlah media sosial gratis. Itu diperlukan untuk menahan kemungkinan keluhan, karena angka-angka yang diumumkan sangat rendah dan aktivitas yang terlihat di lapangan juga disebabkan oleh cuaca dingin. Ya, demi kebaikan. Apa yang terjadi pada bulan November, Desember, Januari di Ukraina juga sangat dipengaruhi oleh cuaca dingin yang luar biasa. Yang pasti telah menghambat penggunaan drone. Itu telah memperlambat operasi. Namun, biasanya dari kedua belah pihak. Pada bulan April, Mei, operasi Rusia pertama sudah mulai dilakukan, pada bulan Juni dan Juli juga. Seharusnya sudah melakukan serangan penuh untuk memberikan gambaran. Namun, semua itu tidak terlihat, kecuali di kawasan sekitar Liman, Livers, Soledar, Kramatorsk, Sloviansk, dan Kostiantynivka. Seperti yang akan kita lihat. Jadi, sepertinya mereka sedikit mengurangi tujuan mereka. Masuk akal melakukan apa yang mereka lakukan di utara jika tujuannya adalah untuk mengambil beberapa zona penyangga, agar orang Ukraina mengalihkan pasukan ke sana karena mereka harus melakukannya. Namun, sejujurnya dari sini terlihat konfirmasi pendekatan Rusia. Sama sekali bukan masalah, bukan berarti itu bukan masalah, hanya saja bukan masalah. Saya tidak ingin pergi. Terima kasih. Kami punya berbagai kontak baik di sana maupun di Kostiantynivka. Mereka juga bilang mereka mengambil 5 km persegi di daerah perbatasan, tapi tidak ada aktivitas besar dalam hal ini. Jadi kembali ke wilayah Siversk, Soledar, Ramatov, Sloviansk, menurut saya upaya Rusia sangat terfokus untuk mencapai Kramatorsk, Sloviansk, setidaknya untuk menguasai Donbas. Ini dari tanggal 23 April, 25 April. Bisa terlihat jelas bagaimana perlahan mereka mendorong pasukan Ukraina mundur ke arah wilayah Mykolaiivka. Dan pasukan Ukraina kemungkinan akan bertahan di sekitar wilayah ini pada sistem pertahanan ini. Jadi, sebagian besar tahun 2026 akan menjadi upaya Rusia mendekati Kramatorsk, Sloviansk, dan kemungkinan juga upaya bersama yang sedang dilakukan Rusia di Kostiantynivka. Kostiantynivka kondisinya cukup buruk. Saya tahu, dulu mungkin orang lebih memperhatikan situasi-situasi tertentu. Kemajuan yang terjadi sekarang dalam penaklukan kota-kota berlangsung sangat lambat. Ngomong-ngomong, hari ini saya baru saja melihat sebuah artikel dari Rybar, yang merupakan think tank Rusia. Di daerah Pokrovsk, mereka menggunakan drone induk untuk membawa drone lain, untuk bisa melakukan interdiksi bahkan hingga 70 km di belakang garis musuh. Jadi, ini adalah penetrasi yang mendalam. Pervasivitas aktivitas drone dengan konsep drone induk yang terbang bersama drone lain yang dimatikan
atau tetap aktif tapi tidak mengonsumsi banyak energi. Ini agak seperti ceritanya. Kalian ingat kisah kalajengking dan kura-kura? Tentang kalajengking yang berjalan di atas punggung kura-kura dan ingin menyeberangi air? Bukan tentang moralnya, di mana kalajengking itu menyengat dan kemudian berkata, "Tepat, kita berdua akan mati karena aku adalah seekor kalajengking dan itu adalah sifatku." Tapi maksudnya seperti itu. Pada dasarnya, kamu punya drone besar yang membawa drone-drone lain. Jadi drone besar itu terbang sampai batas maksimal jangkauannya, lalu menerbangkan drone-drone lainnya. Ini agar mereka bisa memiliki jangkauan yang lebih luas lagi. Akhir-akhir ini mereka sedang menggunakan, atau itu katak ya? Aku ingatnya katak dan kura-kura. Katak dan kalajengking. Jadi mungkin itu digunakan untuk interediksi yang lebih jauh lagi. Tapi ini berarti ada lebih sedikit kemampuan untuk mengejutkan lawan. Karena kalau sampai drone bisa mencapai 70 km di belakang garis Mirkotas, perang dalam hitungan bulan, tidak. Tidak. Menurutku itu berlebihan dari tas. Menurutku banyak politisi juga punya niat untuk menciptakan rasa darurat ini. Karena bagaimanapun juga perang, seperti yang bisa kita lihat, sangat melambat. Jadi kadang-kadang mungkin politisi yang agak licik mencoba menggiringnya menjadi isu yang lebih mendesak, padahal sebenarnya tidak begitu. Jadi menurutku ada juga pembahasan seperti ini. Berlebihan juga karena kekacauan di Iran telah menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap hal-hal seperti ini. Lihat berapa banyak orang yang ada di live ini. Kita ada 2.000 orang. Biasanya saat membicarakan Ukraina ada 4.000, 5.000, 6.000 orang. Maksudnya ini adalah jumlah yang kita dapatkan saat live tentang Iran 2 minggu lalu. Kalau kalian ingat, live pertama tentang Iran ada 9.000 orang. Kurang lebih itu saat Mars Prigozhin terjadi. Saya ingat waktu saya membahas Mars Prigozhin, ada hampir 10.000 orang di live. Jadi saya juga menggunakan jumlah orangnya. Untuk memberi kalian gambaran tentang seberapa besar perhatian terhadap situasinya. Sekarang mungkin ini agak khusus, karena sudah agak lama tidak membahas Ukraina. Namun secara umum, ada penurunan perhatian sebesar 50% terhadap isu Ukraina. Jadi wajar saja jika seorang politisi kadang-kadang membuat hiperbola untuk mencoba menarik perhatian. Tapi saya pastikan kepada Anda bahwa seperti yang saya katakan, tidak ada konsistensi dalam mengatakan bahwa orang Rusia sampai ke Portugal, lalu mereka terhenti di depan Konstantinivka. Kedua hal itu tidak mungkin keduanya benar secara bersamaan. Atau orang Rusia terjebak dalam perang di Ukraina, dan menurut saya setelah 5 tahun ini bukan lagi masalah yang perlu diperdebatkan. Itu seperti melihat orang Amerika yang menginvasi Irak dan 5 tahun kemudian mereka masih di sana. Mereka mencoba merebut, entahlah, Basrah untuk memberi gambaran. Jadi seperti yang kita lihat, semuanya sangat stagnan karena kemampuan dan juga keinginan untuk melakukan serangan besar sudah berkurang. Bukan berarti itu pernah ada, kecuali pada tahap awal perang. Jika kalian ingat, perang pada tahun pertama jauh lebih dinamis. Lalu semuanya melambat. Baik karena meluasnya penggunaan drone, maupun karena drone membuatmu harus membayar harga yang sangat mahal dalam hal korban manusia. Jadi, tidak ada lagi dari kedua belah pihak yang ingin melakukan serangan infanteri. Saya ingatkan bahwa bulan lalu, pasukan Rusia mencoba melakukan serangan dengan sekitar 40 kendaraan termasuk ATV, kendaraan lapis baja, dan sebagainya ke Liman, dan hasilnya sangat buruk. Dan pasukan Ukraina mencoba melakukan hal yang persis sama dengan batalion skala dari Rishine menuju Pokrovsk, dan serangan mereka juga gagal total. Pada akhirnya, jika kendaraan yang digunakan sama, yaitu drone, maka tidak bisa dihindari bahwa dengan taktik yang sama, kedua belah pihak akan menghadapi tembok drone dan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Ya, Ukraina terus menyerang kilang minyak Rusia, tentu saja untuk membatasi pasokan minyak. Keuntungan minyak akibat krisis di Iran, namun mereka juga sangat aktif melakukan upaya. Nanti akan saya tunjukkan ini dalam sebuah artikel. Mengenai penghancuran sistematis terhadap sistem anti pesawat, peringatan dini, radar, dan sebagainya. Terutama di wilayah Ukraina yang diduduki, Crimea, dan sebagainya.
Selain itu, orang-orang Rusia berdiskusi di antara para blogger militer bahwa mereka sebenarnya tidak begitu antusias membantu Iran. Karena saat ini saja mereka sudah mengalami masalah dalam pelindungan nasional, sistem anti pesawat, dan sebagainya. Jadi kembali ke Kostiantynivka, seperti yang kita lihat ada banyak sekali infiltrasi Rusia Di- yang mulai mendapatkan banyak sekali wilayah, terutama di sisi-sisi Kostiantynivka. Ini adalah geolokasi terbaru dari area tersebut. Orang mungkin bertanya, kenapa sudah hampir 2 tahun pertempuran terjadi di Kostiantynivka? Karena ketika merebut wilayah, yang melakukannya hanya 2 atau 4 prajurit infanteri. Jadi di sini kamu punya 4 tentara Rusia di dalam sebuah rumah, 4 tentara Rusia yang menyusup ke sini. Lalu datang 4 drone Ukraina, membunuh keempat prajurit infanteri Rusia itu. Mereka menduduki posisi itu. Drone Rusia melakukan hal yang sama terhadap prajurit infanteri Ukraina dan terus berlanjut seperti itu. Mengambil posisi, kehilangan posisi. Mengambil posisi, kehilangan posisi. Tidak mungkin mempertahankan wilayah ketika jauh lebih mudah mengirim drone dan orang yang harus mempertahankan wilayah itu tidak pernah aman. Drone, kalian tahu, bisa masuk kemana saja, bisa masuk ke celah-celah manapun. Sekarang mereka bisa melewati celah sekecil ini. Jadi sangat sulit untuk merebut wilayah dan terutama mempertahankannya. Inilah hal yang paling sulit. Beberapa geolokasi seperti yang kalian lihat juga dilakukan di utara kota. Namun ini adalah situasi di mana kita hampir tidak bisa lagi mengandalkan geolokasi. Maksudnya bagaimana? Kamu melihat orang Rusia yang telah mengambil posisi itu dan berpikir mereka ada di sana. Tidak. Karena mungkin saja setelah 2 jam, situasinya sudah berubah lagi. Sekarang tidak lagi sejelas dulu ketika sebuah desa atau posisi direbut dan sebagainya. Dulu itu sudah cukup jelas, lalu posisi itu akan diperkuat dan dipertahankan. Sekarang justru ada begitu banyak aksi kecil. Saya ingin menempatkan semua geolokasi ini di sekitar Kostiantynivka hanya untuk menunjukkan kepada kalian bahwa iya, di sini ada panah-panah besar juga di dalam Kostiantynivka. Lalu kalau kamu lihat, geolokasinya sangat tidak jelas. Dan hal ini terus berulang tanpa henti di dalam kota. Artinya, posisi Kostiantynivka pun seiring waktu semakin sulit bagi pihak Ukraina. Situasi seperti ini sudah sering kita lihat berulang kali. Pasukan Rusia mencoba menciptakan kantong pengepungan, sementara pasukan Ukraina berusaha terus memperkuatnya, biasanya sampai benar-benar habis-habisan. Tujuan akhirnya, jika kita ingin melihat hal ini dari sudut pandang yang lebih operasional, jadi yang sedang dicoba dilakukan oleh pasukan Rusia adalah merebut Kostiantynivka dan perlahan-lahan mendekat dari segala arah ke Kramatorsk dan Sloviansk. Itulah tujuan akhirnya. Kostiantynivka akan menjadi pusat logistik yang sangat penting bagi mereka untuk mendekat, karena tidak banyak tempat lain. Seperti yang kalian lihat setelah jatuhnya Siversk, di belakang Siversk tidak banyak desa lagi. Jadi mereka merebut Siversk dan kemudian harus maju melintasi ladang-ladang. Jadi dibutuhkan sebuah pusat kota yang cukup penting untuk dijadikan basis di sana. Lalu mendekati Kramatorsk dan Sloviansk. Semua terjadi dengan sangat lambat. Anggap saja Siversk ada di sini untuk memberi Anda gambaran. Di sini hampir tidak ada apa-apa di tengahnya, kecuali ladang dan desa-desa kecil. Mykolaivka adalah tempat pertama yang cukup penting. Kostiantynivka ada di sini. Untuk mendekat dari kedua sisi ke Kramatorsk dan Sloviansk, mereka pasti membutuhkan titik tumpu yang cukup penting. Dari Kostiantynivka bisa mencapai Kramatorsk. Masalah terbesar bagi Rusia adalah di sini hampir tidak ada apapun yang penting untuk diduduki, sampai mereka setidaknya mencapai Mykolaivka. Saya rasa tujuan utamanya tetap itu, yaitu mencoba untuk mencapai Kramatorsk dan Sloviansk dari 3 arah. Yaitu merebut Liman di Grandola, mendekati Sloviansk dari utara ke selatan, mendekat juga secara frontal,
dan mendekat dari selatan melalui Kostiantinivka. Inilah yang sudah lama mereka coba lakukan, namun justru benar-benar terhambat. Katakanlah jika semuanya berjalan seperti sekarang ini, Kostiantinivka mungkin baru bisa direbut pada tahun 2026. Kostiantinivka. Akhir musim panas. Musim dingin, musim gugur 2026 kalau terus seperti ini. Ini berarti kemungkinan bagi Rusia untuk merebut Kramatorsk dan Sloviansk pada tahun 2026. Dan di sini saya berani mengatakan adalah 0. Melihat perkembangan dalam 2 tahun terakhir dan mempertimbangkan kecepatannya, jika mereka berhasil mencapai hasil operasional pada tahun 2026, yaitu merebut Kostiantinivka dan mungkin maju sedikit lebih jauh, itu saja sudah sangat bagus. Melihat kekuatan yang ada, melihat langkahnya dan satuan yang terlibat, taktiknya dan sebagainya, kemungkinan untuk merebut Kramatorsk dan Sloviansk selama tahun 2026 adalah 0. Tidak ada. Simpan ini baik-baik. 0. Kecuali kamu memasukkan entahlah 4 pasukan besar sekaligus di posisi itu, di sana, dan itu selalu bisa terjadi, tapi dengan satuan yang saat ini dikerahkan, yang kurang lebih ya bergantian, saling menggantikan, tapi kurang lebih tetap kekuatan yang sama di wilayah itu. Saya tidak melihat kemungkinan Rusia bisa merebut Donbas pada tahun 2026. Benar-benar tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Dan itu adalah masalah politik bagi mereka, karena mereka pasti tidak bisa mengakhiri perang ini tanpa membawa pulang apa-apa, bahkan tidak berhasil merebut satu oblast pun secara penuh. Itu juga menjadi masalah bagi pihak lain, karena terkadang memang lebih baik mencoba menyelamatkan muka lawan agar mereka mau mundur. Musuh yang mundur harus diberi jalan keluar yang terhormat. Masalahnya adalah mereka bahkan tidak bisa melakukan itu. Saya tidak akan masuk ke dalam analisis spekulatif tentang apa yang bisa terjadi pada Putin atau di dalam Rusia jika seseorang pulang ke rumah setelah 5 tahun perang ini tanpa memperoleh apa-apa. Kalau mereka menangkapmu, mereka akan menghabisimu. Itu masalah mereka sendiri. Tapi yang pasti, dari sudut pandang militer, tidak. Donbas tidak bisa direbut pada tahun 2026, kecuali mereka melepaskan semua upaya ofensif di tempat lain dan hanya fokus pada itu saja. Jadi menurut saya, sekarang kita lanjut ke bagian lainnya. Saya juga akan berhenti sebentar, mempromosikan sponsor, berhenti sejenak dan menjawab pertanyaan kalian. Jadi saya ingatkan bahwa siaran langsung ini didukung oleh NordVPN, yang selain memberikan kalian sebuah tautan, tingkat perlindungan untuk melindungi diri tentunya saat berinternet dari pihak-pihak jahat dengan ratusan server di seluruh dunia. Jika kalian berada dalam situasi seperti misalnya berada di Suriah dan sebagainya, kalian harus mencoba mengakses beberapa situs dan situs-situs tersebut menolak kalian karena mungkin kalian berada di negara yang agak aneh atau di negara-negara yang memiliki pembatasan terhadap internet. Seperti yang terjadi di Iran, seperti yang terjadi di Rusia, tapi ada juga sensor di negara-negara seperti Azerbaijan. VPN adalah cara untuk melewati batasan-batasan tertentu. Selain itu, jika kalian melakukannya dengan kode saya, kalian akan mendapatkan diskon 60% dan juga mendukung pekerjaan kanal ini. Saya menggunakan VPN, tapi yang paling penting adalah perangkat lunak yang membuat saya lebih sulit dilacak di internet, sehingga data saya lebih sedikit terlihat. Ini juga berguna untuk menonton Premiere. Saya ingat saya menonton Premiere Game of Thrones dalam bahasa Inggris lebih awal daripada di Italia dan sebagainya. Karena saya terhubung ke versi bahasa Inggris yang tayang jauh lebih dulu di sana. Jadi melakukan analisis internal untuk kubu Rusia, kamu pasti bisa melakukannya. Itu memang sedikit lebih sulit, tapi sebenarnya sudah ada. Maksudnya bagaimana? Kita sudah bisa mengidentifikasinya. Tentu saja ada dunia para pembangkang, tapi bukan pembangkang dari luar yang nilainya kecil, melainkan pembangkang dari dalam yang kebetulan adalah pembangkang yang pernah terlibat.
Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh para mantan pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Lugansk, seperti Gerkin, tapi juga yang lainnya, mereka sangat kritis terhadap perang, jalannya perang, bagaimana perang itu dikelola, kemana arahnya, dan sebagainya. Dan seringkali mereka didampingi oleh para blogger militer Rusia. Dunia para blogger militer Rusia mungkin, dan ini juga salah satu alasan besar, serta komunitas yang berkaitan dengan para blogger militer Rusia di berbagai kanal Telegram dan sebagainya. Mereka sangat kritis terhadap manajemen. Mereka termasuk yang paling keras. Bahkan ketika ada kegagalan dari berbagai jenderal atau berbagai serangan yang dilakukan oleh Ukraina, misalnya terhadap armada pembom strategis. Nah, semua dunia itu yang mengungkapkan pendapatnya di internet. Itu memang kelompok pinggiran. Tapi kelompok pinggiran ini mungkin mewakili bagian termuda dari negara ini. Mereka yang suka atau tidak tahu tentang keterbatasan media Rusia dan karena itu mencoba mencari informasi dari sumber alternatif. Tapi kemudian ada juga seluruh lapisan penduduk Rusia dari usia 50 tahun ke atas yang bukan pengguna internet aktif, yang hanya mendapatkan informasi dari media resmi dan sangat pasif. Jadi ada bagian yang sangat pasif. Kita juga tahu tentang perpecahan internal di Rusia, tapi itu sudah terlihat sejak zaman Prigozhin, kalau kalian ingat. Terlepas dari fenomena Prigozhin-Wagner, ada Garda Nasional Rusia yang pada dasarnya adalah setara dengan tentara pribadi Putin selain tentara reguler. Tapi ada juga persoalan tentang permusuhan internal. Misalnya orang Chechnya tidak pernah diberi perlengkapan berat karena mereka tidak terlalu percaya pada orang Chechnya. Tapi orang Chechnya tetap menakutkan bagi orang Rusia pada umumnya. Jadi mereka selalu menggunakan unit Chechnya untuk tujuan kepolisian. Menangkap para desertir Rusia, hal-hal seperti itu yang tetap meninggalkan kenangan yang cukup pahit. Namun dalam hal faksi-faksi internal itu sulit karena kita tidak memiliki tingkat informasi sebanyak itu. Seseorang bisa berpikir apa saja tentang Ukraina, tapi semua yang saya katakan hari ini, 90%-nya saya ambil langsung dari sumber-sumber Ukraina. Jadi ada kebebasan pers yang jauh lebih tinggi. Di Rusia tidak ada. Namun, bisa dibilang kebebasan pers yang ada di Ukraina sudah cukup untuk benar-benar memahami apa yang terjadi. Terutama untuk surat kabar seperti Kyiv Independent dan lainnya. Teman-teman, silahkan cek sumber-sumber yang sudah saya cantumkan. 90% adalah orang Ukraina dan mereka mengkritik Yermak, Zelensky, Poklad, dan lain-lain dengan jauh lebih keras daripada yang saya lakukan. Saya sudah mencoba merangkum, tapi nada mereka di sana jauh lebih keras. Tentu saja mereka terlibat, dan sebagainya. Jika saya ingin menyamakan hal ini dengan Italia, ini mirip seperti ketika kita membahas strategi ketegangan pembantaian oleh negara di Italia. Hal-hal semacam itu. Bagi mereka, tingkat ketertarikannya seperti itu. Mereka adalah negara-negara yang sedang berperang dan ingin tahu hal-hal seperti ini. Jadi cukup sulit untuk menganalisis faksi-faksi internal, karena bagaimanapun juga, sistem Putin tidak memiliki faksi. Satu-satunya hal yang berhasil kami temukan dalam 4 tahun perang ini adalah faksi-faksi di dalam militer. Di sana, sistem bertahan selama masih bisa bertahan justru karena kamu hanya bisa menjadi bagian dari sistem atau tidak sama sekali. Oligarki yang melarikan diri, orang-orang Rusia di Inggris, dan sebagainya adalah mereka yang tidak mau tunduk pada sistem itu. Tapi sistem itu bertahan selama masih bisa bertahan. Lalu sistem itu runtuh. Semuanya diacak ulang, tapi tidak ada faksi dalam arti seperti itu. Ada faksi dari sudut pandang politik, tapi mereka kecil, tidak berpengaruh. Sementara faksi di dalam Ukraina sangat kuat. Para kepala intelijen, para nasionalis yang merupakan 2 korps angkatan bersenjata dan sebagainya, mereka memiliki kekuatan nyata. Faksi-faksi ada di Rusia. Ada para supernasionalis, ada para nostalgik zaman Tsar, ada macam-macam. Tapi mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka hampir tidak punya kekuatan militer, kecuali beberapa batalion sukarelawan.
seperti milik Milchakov atau hal-hal semacam itu, yang bagaimanapun juga sangat dikendalikan oleh tentara reguler. Maksudnya, kalau mereka mau membubarkan, bisa dibubarkan dalam 2 detik. Tentara Ukraina tidak akan bisa membubarkan unit-unit nasionalis Ukraina, bahkan jika mereka mau, bahkan jika mereka ada. Orang Rusia hal-hal seperti ini di Rusia. Jadi sangat sulit untuk berpikir logis. Faksi-faksi yang kami temukan adalah faksi-faksi internal di dalam tentara. Kalian ingat saat ada masa Shoigu, Gerasimov, dan berbagai jenderal? Nah, ada kelompok dari Sankt Petersburg dan ada kelompok dari Moskwa di dalam tentara. Bagi yang pernah mempelajari sedikit sejarah militer Italia, ini mirip seperti kelompok-kelompok di dalam komando tinggi Italia. Ada kelompok Badogliani dan ada juga yang lebih berpaham fasis, atau lebih terikat pada kelompok lain. Ikuti Giovanni Cecchini dan dia akan menceritakan semua kisah tentang Roata dan berbagai jenderal lainnya, tentang bagaimana mereka berpihak. Bagaimanapun, Badoglio selalu mempertahankan kekuasaan, sebuah sayap, katakanlah sebuah kelompok di dalam Komando Tinggi Italia. Bagi orang Rusia ada 2 kelompok, satu dari Sankt Petersburg dan satu dari Moskwa, namun mereka tidak pernah sampai pada tingkat bentrokan. Ini agak menunggu yang lain gagal agar bisa mengambil posisinya. Surovikin yang merupakan otak di balik penarikan pasukan dari Kherson adalah teman Prigozhin. Dan memang dia harus membayar harganya, karena selama pemberontakan Prigozhin, dia bisa dibilang tidak melaporkan Prigozhin. Dia mencoba membuat sebuah video yang sangat... Bagaimana saya bisa menyebutnya? Seperti Maurizio Mosca ya? Tenang, tetap tenang ya, jangan berkelahi. Hal ini tidak disukai oleh Putin. Kalian harus mengerti bahwa di dunia seperti itu, jika kamu tidak langsung berpihak pada bos besar, dengan melaporkan orang yang mungkin sampai kemarin adalah temanmu, tapi sekarang sudah mengkhianati bos besar, maka kamu dianggap tidak setia. Surovikin harus menanggung akibatnya atas hal ini. Memang, dia akhirnya disingkirkan dan hampir tidak pernah terlihat lagi. Memang, dia juga dikirim ke Afrika untuk mengelola, katakanlah, pembentukan kembali Wagner. Tapi kali ini tetap di bawah yurisdiksi negara, begitu. Karena bagaimanapun juga, dia punya hubungan baik di dalam Wagner. Jadi, sangat sulit membicarakan hal ini di sini. Bisa saja dilakukan, tapi memang tidak sama persis. Pembicaraannya tidak persis sama. Ini lebih kepada masalah faksi-faksi internal. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak punya kekuatan nyata yang menentukan dalam negosiasi. Di sana hanya ada satu garis kebijakan. Titik, selesai. Mari kita lihat situasi di Pokrovsk. Seperti yang saya katakan, pasukan Ukraina mencoba melakukan serangan dari Kreshin menuju Pokrovsk kira-kira sebulan yang lalu. Itu berjalan buruk, persis seperti serangan yang dicoba oleh Rusia di daerah Liman. Di sini, seperti yang bisa dilihat, ada penumpukan kekuatan yang sangat besar dari kedua belah pihak. Secara perlahan, Rusia mulai merebut posisi dengan maju sedikit melewati Kreshin. Tapi jika Anda melihat siaran langsung sebulan yang lalu, perbedaannya benar-benar sangat kecil. Kita tetap sedikit lebih. Sedikit lebih ke bawah, kita menyadari apa yang telah terjadi dalam 34 bulan terakhir, yaitu semua rangkaian aksi dari pihak Ukraina yang telah memanfaatkan zona abu-abu itu, di mana tidak ada konsolidasi dari Rusia, secara perlahan menyebabkan terjadinya erosi wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Tapi kemudian, kurang lebih karena mereka juga tidak ingin melakukan serangan besar-besaran atau mengerahkan banyak pasukan, situasinya menjadi stabil. Pada dasarnya, jika kita melihat apa yang terjadi lebih ke selatan, yaitu di Kuliaipole, kita akan melihat bahwa Rusia masih menguasai Kuliaipole persis seperti 6-7 bulan yang lalu. Sekarang mereka berhasil menyeberangi sungai lagi dan mendapatkan sedikit wilayah di barat daya Kuliaipole. Tapi tidak ada perbedaan besar antara sekarang dan 5-6 bulan yang lalu. Jadi semuanya cukup stagnan. Juga karena kita melihat tidak ada pasukan baru yang datang. Kurang lebih unit-unit yang sama yang terlibat selama 9 bulan terakhir.
Jadi, dari pihak Ukraina, hampir tidak ada unit baru yang datang, karena ini adalah sektor yang sedang mengalami krisis. Ehm, Secara umum, semuanya tetap cukup stagnan. Ada kembali tekanan dari Rusia, karena mereka pasti ingin mencapai Dobropilia untuk mencoba memutari posisi Ukraina. Tapi secara umum tentang Mali, sekarang mari kita lihat sebentar. Tentang Mali, lihatlah. Setahu saya tidak, tapi kita akan segera mengadakan siaran langsung tentang Mali bersama Policieni. Saya merekam video pendek hari ini karena bagi yang belum tahu, Mali sedang meledak. Dan di Mali ada Afrika Korps, yaitu Wagner yang diganti nama. Dan sedang terjadi kekacauan besar. Saya merekam video pendek hari ini, mereka bahkan membunuh seorang menteri dan lain-lain. Benar-benar sedang terjadi kekacauan, jadi kami akan mencoba untuk melakukan siaran langsung kemungkinan awal Mei bersama Policieni tentang situasi ini. Saya tidak tahu apakah ada keterlibatan dinas rahasia Ukraina. Seringkali keterlibatan Ukraina ini dilebih-lebihkan. Kadang-kadang mereka melakukannya sekedar untuk menunjukkan kehadiran. Saya ingat ketika kekacauan mulai pecah di Suriah, Dinas Rahasia Ukraina menunjukkan beberapa dari mereka dengan drone yang menyerang beberapa baterai Rusia. Dan setelah itu tidak terlihat apa-apa lagi. Dan semua orang hanya berdasarkan 2 drone itu seolah-olah ada keterlibatan besar. Padahal sebenarnya itu juga digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka ada, tapi mungkin sebenarnya tidak terlalu penting. Saya tidak percaya bahwa dinas Ukraina memiliki pengaruh besar di dalam Jenim dan entitas lain yang pro Al-Qaeda yang beroperasi di sana, begitu. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi di Mali, tapi saya rasa keterlibatan Ukraina jika ada, bahkan jika memang ada, akan sangat tidak relevan, kecuali hanya untuk jadi berita sehingga itu bukan faktor. Begitu. Sudah pernah ada kasus Artako, lihat, Policieni sudah membantah. Karena seringkali kita berputar-putar di sekitar berita-berita seperti ini. Jadi, seperti yang kita lihat, mereka lebih banyak fokus pada pembahasan Kramat, Sloviansk, Izium, dan Kostiantynivka. Dan tidak ada pergerakan besar, tidak ada penumpukan pasukan besar. Ada yang bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang Ukraina dari segi serangan? Ada analisis tambahan dari Tocini yang saya sarankan untuk Anda lihat, terutama berfokus pada klasifikasi tentang apa yang sedang coba dihancurkan oleh orang-orang Ukraina. Ini dia, mari kita lihat apakah saya bisa. Ini dia. Ini berfokus pada data beberapa bulan terakhir. Periksa di papan ini kurang lebih aktivitas di mana orang-orang Ukraina melakukan kegiatan. Menariknya, sebagian besar serangan yang dilakukan oleh orang-orang Ukraina, jika dilihat dari distribusinya, terjadi di Crimea. Crimea, berdasarkan jumlah serangan, terutama selama bulan Maret, terjadi aktivitas yang tidak biasa dari Ukraina. Jika Anda melihat rata-rata serangan jarak jauh yang dilakukan Ukraina, kurang lebih berada di antara 80 hingga 100. Dari September hingga April 2026, antara Maret hingga Maret 2026, jumlah serangan Ukraina meningkat 3 kali lipat, terutama terkait dengan wilayah tersebut. Hitam abu-abu, Crimea, hijau, Kherson, kuning, Zaporizhia. Merah muda, oranye, warna tanah Siena, Donetsk, biru, Luhansk. Seperti yang bisa dilihat, sebagian besar adalah Zaporizhia, Donetsk. Tapi Crimea juga menyumbang porsi yang sangat besar. Karena memang benar, karena Crimea, seperti yang ditanyakan dengan tepat oleh Nikola Belumat, karena di Crimea terdapat sebagian besar sistem pertahanan. Mari kita lihat juga bagaimana serangan-serangan itu terbagi. 307 diantaranya ditujukan ke sistem udara. 144 pangkalan militer angkatan udara, telekomunikasi, gudang amunisi, gudang perlengkapan, listrik.
Fakta bahwa selama berbulan-bulan mereka telah menyerang sistem pertahanan udara, sistem peringatan dini, dan sebagainya, serta semakin sering berlatih dengan Mirage 2000 F-16 dan lain-lain, patut dipikirkan bahwa kemungkinan besar orang Ukraina cepat atau lambat akan mencoba menyerang sesuatu di daerah itu. Di sini kita bisa melihat pembagian data terkait kampanye jarak jauh Ukraina. Bisa dilihat bahwa hanya sedikit yang didedikasikan untuk Laut Hitam Mordasov. Zona Rostov ditandai dengan warna hijau, Krasnodar dengan kuning, Voronezh dengan biru muda, zona Kursk dengan biru, Bryansk dengan merah muda, dan zona Belgorod dengan merah. Cukup banyak sejujurnya. Zona Belgorod adalah yang terletak di utara Kharkiv. Ini membuat kita kurang lebih memahami di mana orang Ukraina bergerak dan apa yang mereka sasar. Sementara ini adalah serangan jarak jauh Ukraina berdasarkan kategori di dalam Rusia. 162 pada sistem listrik, 26 pada depot bahan bakar, 30 pada pusat produksi bahan bakar, 57 pada stasiun bahan bakar, 32 pada pusat transportasi bahan bakar, 28 pada jalur kereta api, 53 pada sistem komunikasi. Jadi kita bisa melihat bahwa sebagian besar serangan difokuskan pada energi, produksi bahan bakar, transportasi bahan bakar, dan penyimpanan bahan bakar. Dan itu cukup banyak. Untuk sistem pertahanan udara, sedikit untuk pasukan darat, seperti yang bisa dilihat. Jadi ini memberi kita gambaran tentang apa niat Ukraina. Mengurangi kemampuan pertahanan Rusia dan terus menyerang jenis target yang kurang lebih sama. Jadi itulah yang mereka lakukan dan akan terus lakukan, mengingat semua kerusakan yang mereka timbulkan. Mereka tetap memberi kesan bahwa ada niat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, membesar-besarkan hasilnya, tapi tetap pada target yang sama, selalu yang sama. Jadi mereka akan terus melakukan apa yang mereka lakukan, tidak lebih dan tidak kurang. Orang Rusia menyerang hampir semua hal, tentu saja. Harus dipahami juga bahwa orang Ukraina memiliki lebih sedikit target yang menguntungkan dibandingkan orang Rusia. Orang Rusia memiliki jauh lebih banyak kilang minyak, lebih banyak pusat logistik, energi, dan sebagainya dibandingkan Ukraina. Dan milik Ukraina telah diserang berulang kali. Jadi bukan berarti Rusia tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Ukraina, kan? Dan pada akhirnya, menyerang 5 kali kilang yang sama atau pembangkit listrik yang sama tidak memberikan hasil. Sementara Rusia memiliki jauh lebih banyak target untuk ditawarkan kepada Ukraina. Ini hanyalah soal peluang. Saya harap saya tidak mengajukan pertanyaan yang bodoh atau berulang. Sampai kapan Rusia bisa bertahan seperti ini? Dan tidak ada yang tahu jawabannya. Mereka menyensor media sosial, berusaha membatasi komentar bebas, meningkatkan penawaran komersial, dan sebagainya. Dan yang dibicarakan adalah sekitar 20.000 orang untuk dorongan ofensif menuju Kramatorsk-Sloviansk, dibandingkan dengan angka-angka yang biasa kita dengar dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki sedikit masalah dalam perekrutan dan mengelola hal seperti ini, apalagi di periode seperti 2024 sampai 2025. Jika mereka tidak melakukan mobilisasi, mereka tidak akan mampu melakukannya. Dan mereka juga tahu itu. Jadi dengan sumber daya yang sama, kamu harus semakin mengurangi tujuannya. Maksudku, teman, aku sudah mengikuti kamu sejak beberapa hari invasi. Tapi aku belum pernah berdonasi sampai sekarang, karena aku orang Liguria. Pertanyaan, apakah warga Rusia tidak bosan? Aku tidak tahu, karena kalau melihat wawancara warga satu persatu, ada banyak sekali kanal yang membahas ini. Terima kasih Francesco dari Liguria, sekarang aku mulai jadi orang Liguria. Aku mulai sedikit mengerti. Sulit untuk mengambil wawancara yang dilakukan kepada orang-orang di Rusia sebagai data statistik. Kamu harus mengambil, menonton ribuan, lalu membuat rata-ratanya. Tapi aku bisa bilang bahwa kalian bisa memeriksanya sendiri. Kunjungi berbagai saluran, seperti 1400 Winter, pasti kamu akan mengingatnya.
Dan banyak saluran lain juga bisa kamu temukan di IX. Banyak cuplikan wawancara dengan orang-orang di jalan dan banyak orang mengeluh. Mereka bilang, semua harga makanan naik, biaya hidup juga meningkat. Katakanlah Rusia berhasil, setidaknya sampai akhir 2025 untuk terus bertahan. Perang ini tanpa harus mengalami dampak internal. Sekarang justru semakin sulit untuk tidak membiarkan. Perang ini bahkan secara internal sekarang saat ini khususnya Iran telah membuat kekacauan. Amerika Serikat. Jadi mereka akan mendapatkan sedikit lebih banyak, tapi seperti yang dikatakan Arfaras, keuntungan tambahan ini nantinya tetap akan tersebar pada harga median. Tapi katakanlah mempertahankan status perang. 1420 oleh Daniel Oren. Seseorang yang mewawancarai orang-orang di Rusia sambil mengambil risiko. Silahkan lihat, tonton beberapa wawancaranya, wawancara orang-orang di jalan, dia bertanya persis seperti ini. Apa pendapatmu tentang perang ini? Dan sebagainya. Saya percaya mereka telah melakukan hal yang luar biasa. Nebulina dari sudut pandang ekonomi benar-benar hebat. Perché riuscire a gestire l'economia russa con Menyesuaikannya dengan sanksi dan sebagainya. Mereka telah melakukan keajaiban, tapi kamu tidak bisa melakukannya selamanya. Biaya perang ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Saya tidak berbicara tentang biaya politik, kemanusiaan, rasa sakit, dan sebagainya. Saya benar-benar berbicara tentang fakta mempertahankan perang ini. Sementara Anda mencoba menjalani kehidupan normal. Kedua hal itu tidak bisa berjalan bersamaan. Dan menurut saya, itu juga salah satu alasan mengapa mereka akhirnya terjebak. Mencoba untuk mempertahankan perang sambil tetap menjaga, dalam tanda kutip, status damai di dalam negeri. Biasanya, ketika melakukan jenis perang seperti ini pada Perang Dunia Kedua, negara-negara melakukan mobilisasi total. Para wanita bekerja di pabrik, para pria berjuang di medan perang dalam jumlah jutaan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perang secepat mungkin, jadi menggunakan 100% kekuatan manusia dan negara. Kemenangan di sini. Mereka berusaha menjaga perdamaian dalam negeri sambil menjalankan perang. Yang jelas, dari segi jumlah orang yang terlibat, perang ini memiliki angka-angka yang mengingatkan pada konflik di abad lalu. Kedua permainan ini tidak bisa kamu lakukan selamanya. Dan yang satu menghalangi yang lain. Mempertahankan kondisi sipil berarti tidak menggunakan 100% upaya militer. Mungkin karena kamu tidak mampu melakukannya. Seperti yang dilakukan pada Perang Dunia Kedua. Tapi permainan ini tidak bisa dipertahankan selamanya. Dan menurut saya, hal ini perlahan-lahan mulai runtuh bahkan di dalam Rusia sendiri. Di sisi lain, Ukraina dipertahankan secara artifisial oleh pinjaman dari Eropa dan Amerika, sumbangan-sumbangan. Orang Rusia harus melakukan semuanya sendiri. Jadi, dalam pembicaraan seperti ini, jika orang Ukraina berada di bawah pedang Damokles, yaitu kehendak politik Eropa, Amerika, dan lainnya, untuk terus mendukung mereka. Orang Rusia melakukan semuanya sendiri, kurang lebih, meskipun mereka menjual ke orang Tiongkok dan sebagainya. Tapi melakukan semuanya sendiri, berarti kalau kamu gagal dengan uangmu sendiri, dengan masalahmu sendiri. Orang Ukraina mungkin bisa kehilangan sekutu, mungkin kehilangan dukungan, tapi kalau masih ada, mereka bisa bertahan selamanya. Dalam hal itu, dari sudut pandang ekonomi, orang-orang selalu bisa memberontak karena mereka sudah muak dengan perang, baik dari satu pihak maupun pihak lain. Tapi faktor-faktor ini hampir mustahil untuk dipertimbangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, berapa kali kalian mendengar Ukraina akan runtuh, Rusia akan runtuh? Tidak pada 2024, tidak pada 2025. Dan tidak ada satupun dari itu yang terjadi. Itu adalah faktor-faktor yang terlalu sulit diprediksi. Tapi yang pasti, taraf hidup di Rusia sedang menurun. Dan orang-orang mulai merasakan bebannya. Jika kemudian kalian tambahkan fakta bahwa mereka tidak mendapatkan hasil, saya sarankan kalian membaca apa yang ditulis oleh mantan pemimpin Republik Separatis. Jadi bukan tentara, bukan blogger Rusia yang bisa saja cuma anak muda atau mantan tentara. Tapi justru mereka yang memulai perang ini, seperti Prigozhin dan lain-lain, serta orang-orang berbahaya seperti Irkin dan sebagainya.
Mereka sendiri yang bilang setelah 10 tahun bagi mereka. Karena dimulai pada 2014, kita tidak membawa hasil apapun. Terima kasih semuanya. Dan itu mereka sendiri yang bilang, orang-orang yang sama yang memulai perang ini mulai bertanya-tanya. Kami pikir dengan intervensi Rusia semuanya akan selesai dengan sangat cepat. Tapi mereka juga mengatakannya dengan sedikit penyesalan. Kami telah menyeret orang-orang untuk memberontak dengan berpikir bahwa intervensi Rusia akan menyelesaikan segalanya. Tapi ternyata kami justru menyeret mereka ke dalam perang yang lebih besar dari sebelumnya. Tuan-tuan, inilah yang ditanyakan seseorang kepada saya. Apakah saya punya saluran lain dalam bahasa lain? Ya, saya telah membuat kesepakatan dengan penggunaan kecerdasan buatan di mana mereka menduplikasi saluran saya rasa dalam 40-50 bahasa. Saya tidak menceritakannya karena pertumbuhannya harus organik. Maksud saya, tidak ada gunanya orang Italia berlangganan saluran Pakistan di mana saya berbicara bahasa Pakistan dengan satu cara. Mereka juga sedang mengambil semua video, semuanya di sini. Dan saya bukan satu-satunya yang membuat jenis kesepakatan seperti ini, kesepakatan yang sangat sederhana. Mereka mengurus semuanya, saya mendapatkan 50% termasuk dari sponsor yang mereka pasang di situ. Tapi kalau kalian mau tertawa, cari saja Mirko yang bisa berbicara bahasa Polandia, pembicaraannya menarik dan juga dalam bahasa lain. Dan beberapa orang mulai mampir ke sana karena saya lalu mendapat notifikasi semacam, apa? Tapi saya baru saja mulai 23 minggu yang lalu. Secara keseluruhan, mereka sudah mendapatkan 100.000 penayangan. Mulai naik. Jadi, jangan berlangganan ke channel-channel itu, karena nanti kalian akan merusak pertumbuhan organiknya. Tapi, mendengarkan diri saya sendiri, kurang lebih dengan suara ini dan dengan aksen yang sama saat saya berbicara dalam berbagai bahasa, saya jamin itu cukup menggelikan. Jadi, terima kasih untuk semuanya, selamat malam, dan kita pasti akan bertemu lagi tanggal 30 bersama Jenderal, Capitini, Moro, dan lainnya, karena akan ada pembaruan tentang apa yang terjadi. Wow.